Good people, ketemu lagi bersama dengan saya Melanie Ricardo. Tentunya sekarang kamu lagi nonton Proscast. Jangan lupa ya good people, kalau Pros ini punya tagline yang selalu saja ini lagi betul-betul viral banget. Indonesia punya good people and kuliner, itu dia. Dan hari ini kita lagi ada di Hotel Des Indes yang adanya di Menteng, tepat di pusat tengah kota. Dan hari ini gue udah janjian sama anak dari apa ya sebutannya, partner aku. Ini pokoknya ponakan. Bahkan gue kadang-kadang suka disebutnya maknya dia. Kalau di TV. Istri tua bapaknya katanya begitu ya. Please welcome langsung aja di Proscast hari ini. Sudah ada Frank Alexander Hutapea. A.K.A. anak Hotman Paris. Thank you. Wow. Ini jujur nih. Kalau nggak Kamela ngundang, gue nggak datang. Betul, I know Udah that. sering ngomong kan ya kan. Gue tuh ngebuk dia, udah kayak ngebuk tiketnya Justin Bieber cuy. Dari dia bisa, nggak bisa, sibuk, COVID, sembuh, ya kan? Tangan keseleo, macam-macam deh. Akhirnya kita ketemu puji Tuhan dalam keadaan sehat ya, Frank. So how are you? Good, thank you. Nice to see you again. Of course, as always. Udah berapa lama semenjak podcast terakhir? It's been a while, gila lama banget loh gue. 3 tahun ada? Podcast pertama kali sama Frank, gue belum punya, kakak belum punya tim. Jadi I was holding my kamera sendiri. Dan spontan Langsung. Wah, anak Hotman Paris nih, belum pernah nge-vlog gitu. Tapi ini sekarang Pros kok, kenapa sih anak Ahok, anak Hotman, ada TV viral mulu loh. Iya. Bye-bye, hati-hati tadi potong-potong Alright good people, seperti juga Frank, aku juga akan menikmati kuliner yang enak dan juga ditemenin bersama dengan Pros. Wah udah udah colong start dia. Bukan kakak dong? Kalau karena Kamel nih Senin siang nggak bisa minum. Senin siang nggak bisa minum ya? Nggak bisa di tempat rame. Nggak bisa. Kalau kan diem-diem. Nggak bisa di tempat rame ya. Oke, dan kita pengen pesan juga signature menu. Kamu belum makan kan? Belum. Kita makan ya. Belum, boleh. Karena menu di sini ini bisa pairing banget, cocok banget dengan yang namanya Pros. Jadi ada nasi campur nasi campur bukan babi kan? Kayaknya Batak sama Batak, say. Gue aja kalau ketemu bapaknya dia, ke Bandung aja, yang diajak langsung lapu tua. Gila gak bapaknya? Dan juga tongseng sapi, bukan sapi kate kan? Tapi itu kan ada sejarahnya, itu tempat makan di pas kuliah dulu. Betul, gitu. Ketemu sama mama kan, bener-bener. Nabung, makan di sana. Zaman nabung, bener banget. Oke, boleh disiapin makanannya, tapi aku mau cheers dulu. Cheers. We call it Pros ya. Okay. Kita mau pros untuk apa? Karena kayaknya kamu tuh your life is already almost perfect. Jauh. Kaya raya, walaupun gak flexing di sosial media. Pacar udah cantik, gue pernah ketemu ya kan. Single. Mau diakuin nih. Lagi single. Cheers. Ini Batam suka? Habisin nggak? Oh enggak? Ini gila, ngeri. Ini kalau, kamu tuh how old are you if I may know? 31. Biasanya kalau sekitar 20-an kayak kemarin Sean, itu lambungnya masih bagus. Oh gitu. Kalau udah 41 udah mulai bocel saya. Minumnya pelan-pelan, takut besok menteri. Oke, yang pasti we're enjoying Pros ya. Enak nih. Enak kan? Oke, kakak minum dulu. Fresh. Oke, Frank. Yuk. Banyak banget yang pasti tanya, your dad, bapak lu tuh hits banget. Apapun yang dilakuin dia tuh, it went viral. Selalu gitu. Beban atau justru seneng punya bapak seperti Hotman Paris? Gini, saya nggak bisa defend beberapa hal yang dia lakuin. Oke. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak pernah ganggu hidup orang. True. Itu harus diakuin dulu. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi kita nggak hidup dari anggaran negara. Jadi secara pertanggungjawaban, we don't have to answer to the public. Ya kan? Beda kan kalau lihat di Singapura, di Inggris, ya kan, mereka jalan-jalan pakai fasilitas negara pun, mereka harus answer to the public, answer ke DPR-nya, segala macam kan. Dia kan enggak. Itulah kenapa dia dari dulu setiap ditawarin 2004 pemilu, 2009 DPR, banyak nih partai datengin. Karena kebetulan mereka juga klien-klien kita. Ya. Om, Pak mau nggak? Enggak lah, gue lebih suka hidup kayak gini. Betul. Hidup private, dalam arti hidup sipil gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau dibilang
viralnya itu begini. Ada satu hal mungkin orang yang belum paham. Ya. Undang-undang advokat di Indonesia, undang-undang pengacara melarang pengacara untuk beriklan. Jadi nggak boleh beriklan? Nggak boleh. Advokat? Nggak boleh. Oke. Beda dengan di luar negeri. Ya. Di luar negeri apa segala macam. Jadi apa? Kalau dilihat dari sejarahnya dia itu dulu awal mulanya, kalau Kak Mel ingat sekitar tahun 2004-an, dia suka bawa artis-artis ke pengadilan. Betul. Ya kan? Betul, banyak kan teman-teman Kak Mel dulu kan? Iya, iya. Itu persidangannya bukan persidangan artis, persidangan pidana. Iya. Persidangan bisnis. Oke. Persidangan pilot, perkara-perkara internasional. Iya. Itu kan infotainment jadi ngeliput. Karena ada artisnya. Kok ada artisnya? Iya, ya iya, kan? iya. Dan mereka memang nggak boleh beracara, nggak boleh bersidang. Iya. Tapi kan boleh bawa asisten. Oke. Nah di situ. Ya. Jadi harus diakuin dia itu marketingnya itu udah S3 tanpa kuliah. S3 itu, marketing ya, Bapak ya. Ya. Tapi dari awal-awal marketing ini lama-lama emang demen tampil. Gitu loh. Lama-lama gitu, emang pengen viral terus ya. Iya, 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 iya. Itu dari situ dulu awalnya kan. Ya. Kayak zaman-zaman dulu. Coba bayangin, mana orang dulu kepikiran. Benar. Undang-undang kepailitan tahun 98 setelah Indonesia waktu itu Krismon kan. Tahun 2000-2002 ada artis-artis datang. Betul. Ke pengadilan bisnis. Ya kan? Siapa yang nggak sering ngeliat orang cantik-cantik? Iya. Ya kan? Ya. Infotainment liput. Ya. Berita ekonomi, berita bisnis liput. Dan dulu belum zamannya online. Oke. Ya kan? Dulu masih zamannya printed version, betul. hard copy. Ya, nah, dari situ mulai. Dari situ mulai datanglah era sosial media sekarang. Dulu sebelumnya kan belum sebut merek lah. Ya, Instagram, ya. TikTok. Ya. Dulu kan belum ada. Agak ada. Nggak ada. Dulu masih Facebook. Betul. Facebook belakangan. Dia dulu selalu kalau komen, kalau dia sekarang bikin video post satu dia nonton, dulu dia nulis, dia kirimin ke semua media. Oh ya, Bapak? Nulis. Oh. Jadi kita suka kumpul research papernya apa segala macam gitu loh kan. Oke. Jadi memang itulah awal mulanya. Nah, barulah pas BAP Syahrini waktu itu perkara first travel. Syahrini ditegur sama si bapak. Kok lu main HP terus sih? Ngedak dong sama polisinya. Oke. Sebentar bang, gue harus update follower gue. Oh. Syahrini dulu awalnya gitu. Oke. Ada saya di situ. Bapak belum ngerti tuh? Gak ngerti. Oh oke. Karena memang awal-awal saya udah kepikiran saya mau bikin Instagramnya yang rapi. Ini kamu mau bikin Instagram Bapak? Iya yang rapi, ya kan yang bagus ya kan. Ya kan, nah, gitu. Akhirnya dia bikin gini. Saya bilang sekarang pun Instagram media itu, dia itu kan nggak kayak kita yang baca Twitter, baca berita online. Jadi nggak tahu lagi hot topic apa. Saya kasih tahu Pak, ini lagi ada topik ini. Kamu yang kasih tahu? Saya kasih tahu. 60% itu dari saya idenya. Kalau yang topik-topik di luar artis, yang mengenai hukum, mengenai apa, itu saya kasih tahu awalnya. Oh wow. Di luar lagi rame ini, kita ambil posisi yang mana? Kita goreng yang ini, kita bahas yang ini, gitu kan. Nah, lama-lama megang sendiri. Yang tadinya makin Nokia batangan. Iya, gue inget tuh. Kan? Gue inget banget. Makin Nokia batangan. Bener, gue inget banget. Betul. Bapak tuh pertama kali Nokia batangan, terus masih nunjukin SMS cewek. Masih ada Nokia batangan. Iya. Baru mulai. Iya. Dulu kita kalau makan-makan, main HP dimarahin. Betul. Sekarang HP dia nggak pernah lepas. Kita mah bosan main HP. Jadi bener. Jadi kalau sekarang lagi makan bisa, waduh, 200.000 view katanya. Betul. 200.000 view. Gini, ngecek apa mulu ya? Hitungin view-nya gue bilang. Iya kan? Jadi kayak gitu. Jadi itu. Jadi itulah. Nah, kalau dibilang benci atau enggak, oke, ada dua sisi. Iya. Satu gini, secara bisnis, secara lawyering, klien kita 90% adalah pengusaha. Oke. Pengusaha itu nggak suka yang viral-viral. Iya betul, karena mereka pengennya kan lelo. Mereka lelo. Iya. Jadi mereka pikir kalau orang yang megang viral, takutnya perkara mereka jadi ikutan viral. Betul, setuju. Itu. Tapi mereka juga sadar, mereka nggak bisa ke lawyer lain. Kenapa? Karena dia udah gini loh. Lawyering is a trust business. Iya. Ya. Hukumnya itu aja. Cuma di Indonesia ini lebih ke orangnya, trust. Ya kan? Ya. Jadi ada orang yang udah banyak lah cerita lawyernya di kelawan lah, apa segala macam lah. Jadi lawyer is a trust business. Jadi itu tugas saya, Pak. Kita itu sebenarnya kadang-kadang ngerusak market sendiri, saya bilang. Dengan cara? Dengan cara terlalu viral. Oh, karena balik lagi tidak semua klien pengen yang terlalu di-expose gitu. Tapi di satu sisi,
mereka juga nggak mau ke lawyer lain. Karena udah trusted tahu banget kalau si Pak Hotman yang pegang, udah tahu lah dia all out. Dia pasti pikirin semuanya. Dia nggak tidur sakit pasti itu file dia pegang gitu loh. Betul. Itu di situ. Jadi, nah, tapi ada juga yang memang karena kita yang megang, ini kerjaan pasti lurus punya. Artinya? Karena kesorot. Jadi nggak bisa macam-macam. Nggak bisa macam-macam lawannya, gitu. Jadi I can speak for both worlds lah. Jadi untuk dua-duanya bisa. Nah, jadi kalau dibilang memang ada jeleknya, ada enggaknya. Nah, sering momen di mana saya komplain. Apa yang kamu komplain? Yaitu ada hal-hal yang dia viralin mengenai hukum. Dia bilang saya nggak usah lah, cari musuh terus ngapain? Betul. Iya. Kayak gitu kan. Benar. Cuma dia itu dulu orangnya nggak seneng aja ngeliatnya gitu loh. Kayaknya tuh gatel gitu pengen melakukan sesuatu yang specifically unfair gitu ya. Unfair. Iya. Jadi kadang-kadang kalau banyak, tahu lah orang Indonesia ini kan paling jago ngomong dulu mikir belakangan kan. Iya. Jadi ada nih orang-orang sekitar kita yang biasa lah, apalagi bukan ras loh, tapi emang kadang-kadang ada aja yang sirik aja kan. Iya. Dia ngomong kalau bantu aja nggak usah diviralin katanya. Maksudnya nyindir bapak nih. Nyindir ya kan. Iya. Maksudnya kok yang dibantuin hanya yang viral-viral doang. Orang itu nggak lihat ya di Kelapa Gading itu, di tempat kopi itu. Iya. Yang ngantri itu sehari minimal 50 orang. Kopi Joni. Iya. Karena gue nggak bisa sebut merek dong. Sebut saja Joni. Ya, kan? Sambil makan. Frank mau yang mana? Sambil makan. Ikut ya. Okay. Jadi itu yang datang tuh tidur di masjid dari daerah. I heard about that. Iya. Jadi saya bilang ngapain kita kadang-kadang baru pulang jam 3 jam 4 disuruh bangun suruh datang ikut kita juga. Jadi untuk lihat file gitu kan. Nggak mau kita mau tidur. Duluan dong. Ladies first dong. Manner sedikit. Baik, aku layani aja Frank. Mohon maaf, kakakmu udah lama nggak melayani laki-laki soalnya Frank. Abang dulu. Oke, ya. Boleh. Jadi guys ya, ini tuh good people. Semua makanan yang disajikan ini adalah makanan yang benar-benar bisa pairing sama si pros kita. Listener. Jadi cocok gitu loh. Betul. Kamu makan gorengan gak sih? Makan dong. Tadi ketawa. Oke, go ahead. Yes, please. If you want this, please ya, boleh diambil. Nah, tapi kalau kakak tuh kadang-kadang ngeliatnya gini ya. Kayak aku juga suka ngomong karena aku tuh honestly ketemu sama bapak kan seminggu tuh 2-3 kali. Lebih sering daripada gue. Ketemu, iya gue rasa gue lebih sering ketemu sama bapak dibandingin lu ketemu sama bapak gitu. Betul. Terus aku sering bilang sama abang gitu ya, Bang, lu tuh nggak takut ya, maksudnya punya banyak musuh. Dan honestly, untuk orang sebesar Hotman Paris, menurut gue, I think you should talk to him. I don't know ya. Gue cuma kepikirannya kadang kayak misalnya gini, kita kemarin baru keluar kota, gue nggak usah bilang deh, itu exact kerjanya apa. Terus like so many people, lu nggak doa? Lagi minum enak doa. Tuhan Yesus di hati ya, Bro. Di hati. So many people, terus orang tuh semua ngedeketin udah bener-bener kayak nggak ada pagar, nggak ada layer sama sekali. Terus mas gue gini, gue aja ada perasaan was-was Frank. Bukannya kita parno ya, tapi kita harus berjaga-jaga. Kita masuk ngomongin COVID deh. Exactly. Ini bukan cuma COVID guys. Maksudnya ya, lu nggak orang nggak suka sama lo, orang bisa dengan mudah banyak hal yang bisa dilakuin. Betul. Apalagi bapak yang sevokal itu di sosial media dan punya banyak orang-orang yang oposisi sama dia. Betul. Terus gue bilang sama abang kemarin, Bang, lu nggak kepikiran pengen punya bodyguard? Salah satu artis yang gue kenal aja, yang mungkin belum bisa kayak abang gitu ya, atau mungkin udah sama kayak dengan abang nih. Pokoknya positioningnya adalah dalam dunia entertainment. Dia kemana-mana udah pakai bodyguard, karena menurut gue emang dia butuh gitu loh. Gue bilang, Bang, lu kayaknya harus pakai bodyguard deh. Lu pernah gak sih ngobrol sama bapak, maksudnya pernah kepikiran gak khawatir bapak dikelilingin segitu banyak orang, and you never know what could happen. Yang ngomong udah banyak, sampai kakak adenya. Dulu pernah pakai, cuma udah nggak dipakai lagi. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Nggak ngerti, tapi memang dia kalau masalah rame-rame, kalau kita libur keluarga, yang dicari tempat rame. Oh memang, abang itu bapak tuh selalu craving for crowd gitu, mencari keramaian. Tapi maksud gue gini, despite of dia tuh bawa kemana-mana asprinya sampai 40 orang, sekarang gue nggak ngerti banyak banget ya, pakai satu bodyguard buat jaga dia gitu loh. Itu kan Asri nggak bisa ngapa-ngapain selain ngebedakin dia sama gelendotan sama dia. Mungkin dia mikirnya. Karena ramenya itulah orang nggak berani ngapa-ngapain. Mungkin mungkin. Malah nggak juga. Malah nggak juga. Malah nggak juga. Nah itulah. Capek kadang-kadang ngomong. Ya udahlah. Tapi kan semua udah ngomong gitu kan. Dan jujur, jangankan masalah itu. Kita nggak usah ngomongin keamanan deh. Kita ngomongin ribet. Dalam arti
Benar. Ngurusin supir. Iya. Booking. Cinarto kan? Barang. Gue apa? Dia supir hari Sabtu aja dia ngurus sendiri. Siapa yang masuk shift hari Sabtu Minggu. Oh, dia ngurus sendiri? Dia terlalu micromanaging. Oh. Gitu loh. Dia micromanaging. Semua benar-benar sampai hal yang kecil dia ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Kalau jalan-jalan, tiketnya harus yang bawa. Wow. Saya kasih contoh nih. Iya. Kan kalau libur Covid kan jalan-jalan harus cek vaksin, cek antigen ya kan. Itu gimana? Saya udah bilang udahlah, ngapain udah ada yang ngurus udah. Ngapain ya? Ngapain ngurus lagi? Dia suka antri-antrinya. Oh. Cari. Jadi dia suka kalau di airport ngantri-ngantri suka? Ya oleh Covid lah kan. Karena mungkin dia tahu kalau dia ngantri tuh orang liatin terus pada datang ke dia kali. Dia enjoying the moment kali, Bo. Tapi memang waktu itu pas dia antri-antri itu, kelihatanlah udah tau lagi libur nasional, yang kerja 2 dia viralin langsung kan. Tapi langsung udah kayak anak nih di airport banyak temen lagi kita kan. Tapi temen bilang, bagus bos, harus digituin emang. Kalau nggak bener-bener ini sampai. Ternyata ada baiknya juga ya. Iya itu. Iya. Tapi lo sendiri sebenarnya sebagai anaknya bapak, terlepas dari yang namanya bapak dan anak pasti ada suka gesekan lah. Tapi kan deep down inside, I know you love your dad so much pasti lah gitu. Karena terlepas dari semua membuat orang keunikan seorang Hotman Paris, tapi one thing yang gue sangat adore dari seorang Bang Hotman adalah as a man, he is very responsible of his family. Senakal-nakalnya beliau, dia memang gini. Dia gini, ada. Lo kakak potong. Lu sadar gak sih bapak lo nakal? Ya habis. Enggak, lu pernah gini gak sebagai laki-laki? Anjir, gue kalah nakal sama bapak gue, pernah gitu gak lo? Enggak juga, karena menurut gue kenakalan itu bukan buat dibar-umbar. Asik, ya, dengar kan? Itu abang. Anak lo juga nakal tapi lain dong. Enggak lah, gue gak nakal lagi, gue single nih. Calon mertua gue ngeliat nih. Mama nonton ya? Bukan mama mertua calon. Mama mertua ya? Enggak, tapi lu sadar bahwa bapak lo itu ada idola banyak cowok, maksudnya banyak. Ini sampai ada anak kameramen ngomong di Seratu TV. Bang, lo tau gak? Lo itu adalah mimpi para cowok yang gak bisa diwujudkan. Ngerti gak? Jadi kayak next mobil sport sama cewek-cewek dan dapat izin dari bininya. Kita gak bisa seperti lo. Masalah izin atau enggak gak tahu. Cuma apa? Cuma mungkin ada istilah gini. Apa tuh? Testing the hot water. Oke. Coba-coba dulu ya, sampai dimarahin kan gitu. Iya. Ternyata cocok, bisa. Akhirnya bukan cuma di testing doang ya, dipakai mandi tuh hot waternya. Tapi memang gimana ngomongnya? Iya. Lu sendiri gimana sih? Menurut gue gini. Iya. Yang saya sadarin. Iya. Dia itu nggak punya teman. Ngerasa nggak? Wait. Karena kehidupan sehari-hari. Orang yang paling jujur sama kita adalah teman. Betul. Iya kan? Iya, betul. Input juga dari teman. Iya. Jadi dia itu nggak ada yang kasih tahu, lu ini kayak over deh. Atau lu kalau kebetulan kan saya kan Kamel tahu lah, teman-teman Kamel kan dari teman-teman saya kan. Iya, benar. Jadi teman-teman udah pada punya anak. Teman-teman yang bahkan anaknya pun udah seumuran saya. Iya. Mereka tuh ngobrol. Anak lu kasih berapa sih bulanan? Ya. Anak lu kawinan lu bikin di mana sih gitu-gitu kan. Terus rumah gimana gitu kan, kasihan lah anak gua taruh kerja di sini gitu kan. Ya. Jadi kan sesama orang tua ngobrol. Betul. Dia nggak ngobrol. Jadi dia berdasarkan standarnya dia sendiri. Betul. Jadi kalau orang-orang nih ada yang merit, merit dibeliin rumah atau apa, nggak lu beli sendiri rumah lu katanya. Itu gayanya dia. Stylenya dia itu gitu. Tapi kan dunia sudah berubah kan, zamannya sudah berubah gitu loh. Jadi maksudnya itu. Jadi yang saya lihat tuh gitu. Orang paling dekat ke dia adalah adiknya, yang cewek. Ya itu. Apakah itu orang yang paling didengar sama abang? Karena abang gak didengerin juga. Nah, ya makanya. Ya? Karena dia tuh, dengerin juga. Dia tuh gak semua orang mau didengerin sama dia. Gak didengerin juga. Siapa orang yang bisa ngomong sama abang? Siapa menurut lo? Ada 3 orang lah. Oke. 2 ini klien, ada 2 pengusaha yang sangat dihormatin di Indonesia. Dan ini 2, saya pun sampai ngomong sama anaknya. Anaknya itu teman dekat saya. Oke. Ya kan, ngomong bilang bapak lu tuh bilang bokap gue. Supaya ngomong ke bapak. Gini. Terus satu lagi Ade. Fritz? Adenya bapak. Oh, adenya bapak yang perempuan itu. Yang paling kecil, yang sering masuk beberapa kali kan ada acara juga. Iya, itu yang paling dengerin sama bapak. Iya, paling deket lah. Oke. Paling deket. Jadi memang dia pun ngomong, nih papa nih gak ada teman. Ya gimana mau ada teman tiap tahun ganti. Iya kadang-kadang saya bisa ngeliat nih.
Dia misalkan tahun ini lagi suka hangout sama yang ini. Iya, itu. Cowok nih, karena satu cowok nih kan teman. Tiba-tiba stop dia, hangout sama si ini. Berubah, temennya tiap tahun berubah. Karena gini loh, berteman itu kan give and take. Betul. Gak bisa selamanya teman itu ngikutin kita mau makan di mana. Iya, betul. Malam ini mau minum di mana. Betul. Liburan pun, yaudahlah lu atur villa deh gantian. Iya. Dia maunya ikutin dia punya. Itu. Bapak jadi, maunya ikutin bapak mulu ya? Dia punya schedule. Itu, jadi susah. Iya, jadi iya. berteman itu kan kayak relationship kan, betul, give and take kan. Iya. Dalam hal apapun kan give and take. Iya. Dia tuh take. Pokoknya pengennya ikutan everything dia harus leading gitu ya. Leading. Oke, tadi Frank bilang 3 orang terdekat yang omongannya paling didengar sama bapak. Iya. Kamu sebut tadi ada 2 orang ternama di Indonesia, ya. 1 orang adiknya bapak. Mama enggak? Mama enggak? Bukan. Mama itu gini. Udah ngasih tahu apa yang didengar, kasih tahu nggak didengerin juga. Pokoknya mau sendiri aja. Oke. Susah. Mama tuh kalau ngelihat bapak, maksudnya gini, kan gua aja ya Frank, kadang-kadang ngelihat abang tuh misalnya bikin video nih. Nyinyirin, mungkin buat orang kan tuh nyinyirin ya. Kita sering WhatsAppan kan? Iya kan? Gitu. Iya, Maksud gue suka gini, deg-degan, takut. Maksudnya kan, because I care about him kan gitu. Karena kan dia sekarang salah satu orang yang deket, aku bekerja sama dia. Kalau aku bilang sama abang kemarin, kayak contoh kasusnya adalah, gue yang ngomong, bang, lu udah tua, gue bilang. Gue ngerti lu lagi punya bisnis, sayap suci. Cuma maksud gue, abang juga harus kontrol nih berapa hari abang kesana. Karena kan abang tuh kalau kerja, bapak tuh kalau kerja sama gue, di TV sekarang, wah itu gila loh. Gue aja kadang-kadang kesian sama bapak. Maksud gue gini, beliau tuh total banget. Untuk seorang pengacara, dia misalnya ya, dan itu viral, masyarakat senang. Dia jadi pengemis. Kemarin dia jadi tukang sapu, tukang angkot. Dan gue angkat topi sama bapak. I mean, dia tuh kan seumur di bawah bokap gue. Bapak gue rasa belum tentu ya, maksud gue kuat ya. Ini bukan mau apa nggak mau, kuat. Bapak lu tuh kuat banget, Frank. Dan mau gitu loh, ngerti gak? Itulah. Total banget Frank bapak lu. Jadi, perbedaan sebelum dan setelah COVID. Pras dulu dong, pras dulu. Lagi. Iya. Perbedaan sebelum dan setelah COVID. Iya. Sebelum COVID, kita yang keluar malam. Betul. Di rumah ini, shiftnya aku yang keluar malam. Iya. Dia bangun pagi, ya kan? Iya. Sekarang aku bangun pagi sepeda, dia berpulang. Ketukar, sekarang shiftnya udah ketukar. Iya. Semenjak COVID saya udah stop semuanya pergi. Semua sepeda seminggu 3-4 kali. Lu nggak sayap suci? Ya ada dia malas pergi lah. Gila, gantian lah kita. Males pergi anaknya malah ketemu bapaknya. Open table anak sama bapak. Baik ngebungkus cewek yang sama pulang. Nggak, tapi terus ya, contoh kasus nih. Kemarin gue pergi keluar kota, abang tuh bener-bener luar biasa. Gue pergi, kita nyampe di luar kota itu jam 11 siang. Kerja nih, kerja sampai akhirnya buka puasa. Malam, gue aja yang usia 41. Ini gue bikin di Instagram. Gue kalah. Lihat. Gue lebih opung-opung daripada yang opung-opung. Dia ngajak gue, dia kalau ada WhatsApp, satu kata doang. Ayo ke sayap suci. Terus gue gini, aduh gue capek besok kan mau kerja lagi gitu. Dia masih berangkat loh. Gila, abang 63 bener gak? 63 tahun. Gue kalah 41 sama dia. Saya COVID 2 tahun gak masuk indoor. Karena COVID, masuk indoor. Kenapa? Gak mau guenya COVID, gak tahu nularin orang rumah. Betul. Ini pergi tiap malam. Itu ya gue. Apa ini orang? Iya. Dulu banyak banget. Tutup sini. Oh, semua semprot sini. Dulu saya mau golf pun nggak boleh. Oh, nggak boleh dulu. Nggak boleh golf katanya. Nggak, COVID. Pada outdoor. Nggak boleh COVID. Abis itu besoknya dia pergi. Maksudnya gini, makanya invest itu menurut saya sah-sah aja. Duit dia. Iya dong, boleh banget. Tapi saya komplain perginya. Betul, karena dia udah tua. Shareholder lain aja dilarang bininya pergi sering itu. Dan gua rasa juga sama manajemen juga nggak harus abang tiap malam datang dah. Living itu jujur, ya shareholder teman-teman saya. Oh iya. So you can talk with them. Telepon. Iya. Lu pergi juga? Enggak mau, nggak dikasih bini gua katanya. Nah. Itu. Sedangkan bapak lu? Iya, pergi lagi. Kemarin juga. Siang habis check up. Oh kemarin kan yang dia batuk-batuk terus katanya ada. Iya, CT scan. Mama yang nemenin. Oh kalau mama yang nemenin. Itu Asri nggak ada yang nemenin tuh kalau mama nemenin, kan? Sampai mama schedule ini semua kan kantor notaris jalan kantor apa acara arisan batalin semua ke dokter gigi. Habis malam-malam kok living kenapa ini orang? Oh my god. Jadi dia siang habis CT scan.
Malah berangkat setiap suci. Di rumah masih bengek-bengek. Itu masih batuk-batuk, ada bronkitis. Dia. Pergi-pergi. Saya aja tadi mau pergi, batal. Kenapa? Aduh, udah janji besok sepeda jam 5 di Pik. Udahlah, sepeda aja deh, ya kan? Itu karena semenjak Covid kan orang punya prioritas berubah dong. Pasti ya dong, kan? pasti dong. Itu, jadi pagi untuk tadi gue pergi tadi gue pergi ke situ. Untung aja pergi ada bokap gue. Itu, tapi itulah maksudnya gini. Mungkin dia. Oh, sebenarnya yang seru bukan itu. Waktu saya baru lulus kuliah, dulu mau mulai usaha alkohol. Gak boleh sama dia? Gak boleh. Oh. Jadi gak boleh dulu di daerah-daerah Central Business District lah, daerah-daerah situ yang tempat nongkrongnya orang-orang gaul Jakarta. Dulu kan 2011-2012, batu bara lagi tinggi. Kalau batu bara lagi tinggi, yang lagi tinggi apa? Supercar, jam, sama alkohol. Kenapa? Ya, namanya bisnis kan namanya gift sama entertainment. Itu kan nggak jauh-jauh dari jam sama alkohol. Pokoknya kalau harga komoditi lagi tinggi, pasti spendingnya juga lagi tinggi. Pak, gue buka alkohol di sini, nggak boleh lu fokus lawyering katanya. Sekarang? Nggak boleh, gantian. Terus Bali juga. Bali juga, iya. Ke Bali, reunian SMA. Kok Seminyak bagus sih, kita kan dulu ke Bali kan di Kuta. Ke Seminyak tiba-tiba villanya bagus-bagus. Harganya belum kayak sekarang. Pak, Seminyak beli ini daerahnya bagus semua gini nih. Nggak usah, kita hidup di hotel aja. 6 tahun lagi dibeli semuanya. Beli semua sama dia. Ya, itu kan jadi masuk, jadi sebenarnya sekarang begitu kita udah lawyering, dibilangin, kau jadi pengusaha kau sekarang. Oh, malah justru berbalik sekarang. Disuruh usaha, nggak mau ngomong, nggak mau jawab. Oh, tapi lu sebenarnya gemes gak ngeliat bapak lu sendiri kayak begitu? Gemes gak masih gini? Kayak gua aja ngeliat abang tuh concern abang yang maksudnya takut sakit gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi takutnya abang at some point namanya udah tua, terus dia kan masih kerja lawyer juga, syuting juga 2 program, terus dia malam masih pergi sama cewek-cewek asli. Gue takut at some point nyambai jangan sampai, tapi takutnya namanya badan kan dipakai terus ambruk gitu. Lu gemes gak ngeliat bapak lu begitu? Ya gimana? Kayaknya kan untuk seorang S3 kayak dia kan nggak perlu saya ngasih tahu kan. Sih, gitu loh. Benar. Jadi kadang-kadang kalau hal-hal yang terlalu obvious, saya nggak ngasih tahu lagi. Mesti mikir dong, gitu loh. But have you ever talk to your dad? Maksudnya misalnya deh, simple thing-nya soal cewek-cewek banyak gitu. Kalau masalah pergi aja, masalah pergi. Udah bosen nih hidup pergi mulu nih, napasnya gitu susah. Saya bilang, ngomong di rumah. Jawabannya apa? Ya nggak ada jawaban. Nggak jawab pasti. Nyesel juga dia pergi. Kalau bangun pagi nih, walaupun dia pergi ke sana pun, pagi jam 5 saya pergi sepeda, dia udah bangun. Tapi lagi main Instagram. Tetep ya? Di bawah lagi. Tetep ya? Tapi udah kok batu terus. Batu karena dia nggak bisa kena asap rokok. Nah. Itu. Makanya saya bilang, saya yang nggak ada asma aja, sesek COVID, 2 tahun nggak masuk indoor. Betul. Semenjak COVID udah turun, Omicron saya baru mulai pergi lagi gitu loh. Restoran aja saya nggak pernah masuk. Saking jaganya ya? Saking jaganya. Dia tiap hari di mall. Iya, tiap hari abang. Saya nggak pernah masuk mall sekalipun. Jadi benar tuh, yang abang selalu bilang di Instagram, saya bangun tiap pagi jam 4 pagi, benar? Oh, itu bangun memang. Bangun. Karena udah body clock-nya udah dari tahun 95 kayak gitu. Jadi dia bangun jam 4 pagi? Bangun. Habis itu ngapain? Sebelum berenang? Katanya dia kan berenang kalau pagi. Iya, kalau sekarang main Instagram aja. Main Instagram? Nggak baca firman pagi? Udah tua, Bung. Baca lah firman itu. Dari handphone pun bisa. Ada Holy Bible. Oke, Frank. Tapi kenapa you finally become a lawyer? Bukannya masih gini. Kalau kemarin when I talk to anaknya Pak Ahok, si Sean, justru dia ngambil sesuatu yang totally different with his dad. Karena dia nggak mau menjadi the shadow of his dad. Dia nggak mau masuk politik, dia akhirnya menjadi seorang dokter yang emang benar-benar opposite. But you, according to your dad, kata Bapak, semua anaknya tiga-tiganya, Felicia, Fritz, Frank, semua jadi dalam dunia hukum. Kenapa? Karena Bapak atau karena panggilan? Jadi kalau dulu pemikirannya, kalau udah masuk ke law school, bisa kerja dimanapun. Ya kan? Mau bisnis pun bisa, mau apa bisa kan, karena udah bisnis. Nah, masalahnya kalau saya sebagai nomor 1, dari kecil tuh di brainwash. Di brainwash-nya bukan dengan dikasih tahu apa-apa, tapi megang file. Kalau Jumat Sabtu tuh lihat file kan. Oh gitu. Suka nggak suka ya lihat aja dilihat. Lama-lama jadi ngerti. Kebiasaan. Terus dia orangnya pragmatis. Jadi hari libur sekolah saya dulu jarang libur.
disuruh bikin rikasan atau ke pengadilan. Oke. Makanya yang saya dulu pernah ngomong pernah diusir pengadilan 2 kali, itu saya nggak bohong. Beneran? Karena gini, udah tahu anak kecil disuruh duduk di depan sama dia. Ya maksudnya di pengadilan nggak apa-apa, duduknya di belakang kan. Iya, gitu iya. Kan. Tetap pengen terdepan ya? Dia disuruh paling depan, maksudnya duduk belakang dia. Ya kan kelihatan, kita masih kecil. Diusir loh. SD kelas 6 kali, SMP. Itu benar, jadi habis itu dibawa jalan-jalan. Maksudnya kalau dulu, dia itu dulu beda kayak sekarang. Dulu kalau jalan-jalan. Dulu gimana sih Frank Bapak tuh? Dulu kalau jalan-jalan sampai kalau ke New York apa segala macam lah. Sekarang mau ke Bali mulu. Iya. Kalau dulu jalan-jalan, dia dibawa gini. Nih, hasil lawyering, enakan hidupnya gitu loh. Oh dia nunjukin ke anak-anaknya. Hidup enak. Nah, memang terus kalau dia suka nganter ke sekolah. Tapi kan saya orangnya nggak tipe yang pamer. Dia suka nganter ke sekolah pakai SD nih. Nganter ke sekolah pakai mobil yang drop top. Iya. 2 pintu. Udah ngeliatin dong teman-teman. Turun 100 meter sebelumnya nggak mau saya. Lo kenapa? Saya emang bukan tipe yang kayak gitu. Nggak tahu, it's not me. Dari why sampai sekarang pun kamu juga di Instagram juga jarang flexing ya? Enggak, kita posting sama teman-teman ketawa-ketawa. Iya. Ada yang hahi-hahi. Itu Lambo Spider yang baru kamu udah bikin video apa konten-konten enggak? Cuma cobain aja di komplek. Gitu kayak. Bapak kan langsung kan? Oh depan rumahnya, istriku yang duduk langsung. Tapi malam Holy Wings langsung. Enggak, kita pakai aja. Tapi apa namanya, sekarang ada perbedaan ya berarti Bapak sendiri ya? Iya, sekarang ya jalan-jalan lah. Kalau jalan-jalan mau ke Bali terus. Ya karena kan kalau sekarang bukan jalan-jalan. Enggak. Jalan-jalan, tapi ntar belanja yang penting-penting. Misalnya apa sih Bapak tuh belanja apa sih? Beli villa. Gila. Padahal ya kan. Dengar tuh coy. Orang jalan-jalan beli kerajinan tangan kalau di Bali. Ini jalan-jalan beli villa. Tapi gini. Saya bilang, kan yang sering ke Bali kita gitu loh. Kita kan dari dulu dari SMA udah sering ke Bali kan. Jadi beli di sini, terus kayak sekarang Labuan Bajo. Iya. Masuk ke Bajo, udah ini masuk ini Raja Ampat masuk gini. Wah, usah Bali aja kan. Terlalu terlambat. Iya. Gitu. Ntar orang ada ngomong baru dia begitu buka. orang ngomong dia gituin. Padahal apa? Iya. Kita kan ngikutin perkembangan zaman, Iya. gitu kan. Kita ngikutin ini lagi happening apa, ini jeleknya apa, itu jeleknya apa. Jadi dari situnya. Nah, terus balik ke topik awal. Jadi memang setelah saya ikut lawyering, saya kebetulan pernah kerja di London, mau kerja di Singapura. Ya memang I'm good in this. Jadi kamu seneng? Ada momen di mana saya dulu pengen ninggalin. Oh ya? Iya, pernah ada sekitar tahun 2015, 2016. Tapi kalau dia lihat gini, ya memang saya harus akuin orang Batak kurang bakat entrepreneurship. Itu saya harus akuin. Kayaknya orang Chinese itu yang lebih jago. Itu lebih jago. Dan saya grew up gede di kalangan Chinese. Oh iya. Dari dulu. Iya, saya lihat nih kan, saya harus akuin nih mereka itu etos kerjanya gila ya. Mayoritas bukan tukang pamer. Tapi duitnya banyak. Spendingnya juga banyak. Itu kan jadi saya lihat, wah mereka orang ini apa mesti jadi duit. Betul. Lagi ngobrol-ngobrol minum gini tiba-tiba, ini boleh nih bro, lu ada barang ini. Jadi. Minggu depan PT ada jadi. Benar. Kalau kita masih ngobrol aja. Kita ngomongin NFT apa, anak muda sekarang ya kan teorinya semuanya kan. Benar. Mereka tiba-tiba jadi. COVID aja coba. Bisa bikin catering, bisa bikin PCR, udah beli mobil. Betul. Kayak gitu-gitu loh. Cepat Mereka tuh. Dan mereka ngikutin perkembangan zaman. Jadi saya lagi nih, saya hidup di kalangan pengusaha Indonesia. Ya kan? Dari segala macam ras, segala macam jenis orang. Memang di pergaulan ini, yang lawyer cuma saya. Jadi yang orang kadang nggak ngerti, lawyering itu 40 menurut saya ya, 40% kerja, 60% dagang. Oh ya? Lawyering is business. Oh wow. Banyak lawyer jago nggak bisa nyari klien. Karena kurang di 60% itu? Karena kurang di 60% itu. Oh wow. Itu saya akui. Jadi apa? Kerja sama orang. Kerja di pemerintahan, jadi legal, segala macam. Padahal ini orang berbakat untuk jauh. Ada orang-orang yang sering di TV, 60% jago. 40% dan 5% juga nggak ada itu. Orang percaya aja ya. Orang percaya aja. Betul, karena suka nongol di TV. Benar. Nah, tapi kan Pak, kadang-kadang nggak semua yang dilihat TV itu wow kan. Exactly. Banyak yang kehidupan bohong. Betul. Kita harus akuin. Betul. Kayak waktu saya bantuin si Rudy Salim kemarin, bisa show bisnis. Jadi saya pikir gini, orang lain pengen jadi kayak saya, anaknya Hotman Paris. Kenapa? Diajarin, ya kan?
meeting ikut. Iya. Banyak pengusaha-pengusaha top dunia ke Jakarta nih. Sebelum ada Instagram, jadi dulu nggak ada posting-posting. Iya. Di Jakarta hanya belajar sama Bapak. Meeting sama kita doang. Oh wow. Bawa pesawatnya meeting sama kita pergi lagi. Wow. Gitu kan. Jadi koneksi udah ada. Iya. Ya kan? Klien semua udah. Jadi ya udah jalanin aja. Tapi suka ada perasaan kesel nggak kalau misalnya? Oh kesel. Teman-teman saya bola lebih kaya sekarang. Nah. Gitu. Atau hasil kerja lo udah to the max banget. Udah to the max. Iya udah beli Lambo dia sih. Aduh sering. Kau kan sebenarnya juga bisa pakai punya Bapak. Gini, tapi setelah COVID lah saya baru ngerasain itu semua hanyalah barang. Itu loh kayak Kenapa? jujur. Kenapa kamu Ya karena gini, gitu? dulu kita ngelihat ya. Contoh jam. Masih zaman se-M, kita nabung nih kan. Iya, pengen gitu. Tiba-tiba setelah COVID aku jadi 4M sekarang. Bener. Apa ini barang kan? Iya. Tapi lihat kok orang pada make, kok jadi nggak keren lagi. Itu lama-lama kita punya duit, ya udahlah bisa jalan-jalan ke Bali sepeda trip sama teman-teman udah happy. Ya gitu. Right. Jadi apa target hidup berubah gitu loh. Betul. Setelah COVID apalagi kan. Iya. Nah, iya. Kamu aja seumur itu aja 31 tahun aja bisa punya target hidup dan cara melihat hidup yang berubah. Ya karena mungkin karena pergaulan. Karena saya jujur kayak teman-teman Kamel kan ya. Kita teman saya suka bergaul sama yang lebih tua karena dia ilmunya udah jauh gitu loh. Oke. Gitu udah. Jadi bukan kalau dibilang nyari klien nggak juga. Mereka bisa bayar pengacara 10. Iya. Ya kan mereka CEO sukses tapi kalau nongkrong sama mereka tuh lagi minum ilmunya ada aja gitu yang bisa kita colong. Tapi suka kesel nggak kalau misalnya udah kerja maksimal and then after that ada orang yang bilang si Frank masih belum sebagus bapaknya, mendingan pakai bapaknya aja. Frank masih selalu di compare sama Hotman Paris. Itu kelihatan dalam kerjaan. Kalau orang waktu lagi meeting sama kita atau lagi bahas file, dia bilang ntar bapak ikut meeting juga kan. Itu kelihatan. Tapi selama 2 tahun terakhir udah nggak pernah ada lagi ngomong gitu. Oh berarti di awal-awal sebanyak di awal-awal itu normal. Ya kan karena kan belum kenal. Begitu sudah meeting itu udah dia nggak nyari bapak lagi. Jadi meeting di kantor. Kadang-kadang sama bapak saya ajak. Tapi dia nggak bilang ini bapak udah baca belum? Oh. Udah nggak ada lagi nanya gitu. Dulu di awal-awal sering seperti itu. Di awal sering kayak gitu ya itu normal kan. Please kita lanjutkan makan silakan Frank. Kamu makan nasi nggak sih Frank? Makan dong. Tadi udah makan ini. Ini. Udah makan bubur soalnya Frank pagi. Pagi sakit makan bubur. Tadi sedikit DBD. Orang biasanya kan kalau misalnya makan bubur katanya lagi sakit sekarang makan bubur. Oke. Jadi kalau menurut kacamata aku sebenarnya sekarang tiga-tiganya anak si Fritz, Felis ya di Singapura, ya. Terus udah gitu Fritz sekarang udah keluar dari rumah. Iya. Tinggal kamu sendirian? Sendiri. Di rumah. Wow. Gak boleh keluar. Dari lama kita mau keluar gak boleh. Dulu ya. Guys, by the way, good people, pros ini cocok banget ya diminum sambil makan makanan seperti ini nih, makanan Indonesia. Ini ada soto sapi, and then ada pokoknya semua yang khas Indonesia dan cocok banget untuk minumnya pakai kerupuk juga enak. Ini suka makan apa sih, Reng? Makan semuanya. Yang penting makan sama siapa. Makan sama siapa penting betul. Laput wak suka? Kadang-kadang. Tapi kamu sekolah di Inggris toh? Inggris sama Amerika sih kamu sekolahnya? Sempat di SF atau setengah tahun. Dulu saya ngambil bisnis. Pas lagi mau transfer ke LA, lalu saya GPS-nya 3.4 dulu. Suruh ganti major. Akhirnya? Suruh si bapak telepon. Lu ngambil bisnis. Gue mau taruh di mana? Ya lu ganti pindah ke London aja ambil lo. Jadi pindah gitu. Jadi di SF sempat beberapa college 2 tahun. Satu setengah tahun saya beres. 1,5 tahun and then beres pindah mau transfer ke LA. Lagi apply disuruh ganti major. Akhirnya pindah. Jadi pindah. Jadi dulu kita mau jadi pengusaha, suruh lawyer. Jadi lawyer kenapa lu jadi pengusaha katanya. Berubah-ubah lagi. Dia gak pernah salah aja. Tapi berarti jadi seorang anak Hotman Paris, lu gak pernah ngerasain susah dong Frank dari kecil? Enggak juga. Masa sih? Itulah yang banyak orang gak tahu. Apa usaha hidup lo? Coba yang bisa Bapak itu urusan duit kalkulatornya tajam loh. Oh ya? Masa gak tahu sih? Hah? Ketawa dia. Gua pikir sama gua doang guys, gila. Bapak tuh peliti Frank? Enggak, dia kalkulatornya tajam. Ya nggak tahu sekolah Masprinya ya. Ya nggak tahu deh. Nggak tahu tapi sih ya. kita kan hidup sama dia, kita tahu lah. Dia itu urusan duit kalau tajam. Iya benar. Jadi kalau sama anak-anaknya gimana? Oh sama. Sama juga? Sama. Terus sekolah di sana dikasih mobil nggak? Kasih dong. Awal-awal nggak dikasih. Habis itu dikasih kurang juga kan, tambahin duit sendiri gitu. Akhirnya kerja? Enggak, tambahin tabungannya kan di Amerika kan mobil murah. Kapan lagi beli mobil yang bagusan dikit gitu ya. Tapi apa momen terberat lu cara ekonomi jadi anak Hotman Paris? Karena kan orang pasti mikirnya lu tuh you are born rich gitu.
Your mom juga kerjanya oke. Ya. Bokap juga. Apa struggling anak Hotman Paris itu apa? Ya memang ada masa-masa di mana karena pergaulan, ketemulah dengan orang-orang yang memang lagi makan, buka botolnya mahal-mahal, ya kan. Nah terus udah gitu kan nggak enak kita dibayarin terus, walaupun mereka lebih tua, gantian dong bayar gantian kan. Gue bilang gila nih bilas 100 juta nih, gue bilang ya kan. Tapi mau gimana? Yang namanya bisnis itu kan you spend money to get money. Of course, kan? harus Jadi, bakar uang dulu ya. Iya kan, bukan bakar uang sih, maksudnya it's investment, ya kan. Akhirnya abis gue bayar bill nggak diganti dong. Sama bapak? Iya, itu kadang-kadang awasnya gue ada kerjaan nih, gue nggak mau buka kantor. Jadi apa namanya sama anak-anak juga bapak lumayan ini kencang. Lumayan iya, karena gini, karena marketing itu kan perlu budget. Gitu kan. Dalam saya rasa dalam kerja apapun. Ya, pasti dong. Iya kan? Selebritis. Pengusaha, entrepreneur, restoran, semua kan perlu budget. Marketing budget kan. Ya kan? Accounting pun semua itu ada hitung-hitungannya. Oke. Ya kan? 5%, 10% itu ada hitung-hitungannya. Jadi dari situlah yang dia nggak bisa terima itu. Karena dia terbiasa marketing dengan media. Saya bilang dunia udah berubah. Kalau bapak mau jadi pengacara artis, marketingnya di media. Gimana saya pengacara bisnis? Iya, nggak bisa sama dong. Dan seorang Hotman Paris kan terkenal dari pengacara bisnis. Betul. Gitu loh. Sampai akhirnya jadi pengacara artis. Pengacara artis, gitu loh. Karena itu awal-awal he likes the attention, he likes the spotlight. Benar. Pros dulu dong. Yes. Pros. Habis satu. Kalau bentar deh, rasain kalau udah 40 ya. Minumnya irit-irit deh, pelan-pelan ya. Oke, Frank. Kamu ngeliat bapak sekarang ini selalu kemana-mana surrounded by cewek-cewek. Punya aspri sampai 40. Kalau nggak salah terakhir last updated 40 aspri udah jadi teman-temannya bapak. How do you feel melihat bapak surrounded sama aspri? Maksudnya gini loh, dia kan orang pinter. Ya. Jadi ngelakuin yang kita nanya gue juga males. Meaning? I never talk about it. Oh ya? Never? Maksudnya kalau lagi berdua sama bapak, lu tuh ini gak sih deket gak sih sama bapak untuk ngobrol heart to heart gitu? Karena nggak sedekat dulu. Why? Karena sekarang di luar mulu. Oh, karena waktunya. Iya. Jadi nggak sedekat dulu. Jadi sekarang kalau ketemu di kantor aja bahas kerjaan. Karena kemarin waktu gue ketemu sama Fritz, adiknya Frank, Fritz bilang, waktu aku tanya soal aspri ini, Fritz bilang, buat apa sih aspri sebanyak itu? Buat apa, tugasnya apa? Enggak, kalau dia itu kan ya, dia kan lawyer kan. Jadi semua bisa dijawabin kan. Oh, jadi kan kalau iya. jadi mungkin tipenya dia bikin decision dulu, baru think about the justification later. Oke. Iya kan, tapi mungkin emang dia itu dari dulu suka gimmick. Kayak dulu pas zaman tahun 2000 ke pengadilan pusat, ya kan, ke perkara-perkara bisnis, ibu artis jadi asisten di sidang, gitu kan. Sekarang aspri itu acara TV gitu. Jadi emang ya, tapi gini, yang harus dilihat bukan itu. Dia itu kalau bangun pagi, kayak orang bangun pagi kan what to do today. Iya. Kalau dia bangun pagi, apa yang gue lakukan hari ini yang bakal sensasional. Wow. Jadi dia tuh kayak kalau sehari belum melakukan sesuatu yang wow, kayak belum greget gitu ya. Belum not living the day yet. Wow, harus ada yang sensasional, harus yang viral yang dia lakukan hari itu ya. Itu. Wow. Tapi lu ada perasaan concern nggak, maksudnya gini, khawatir misalnya probably could be more than just aspri and boss? Itu hidup dia lah. Pernah kepikiran gitu? Enggak, itu urusan hidup dia. Ya kan, saya nggak pernah bahas sampai sana. Tapi kan gini, tapi maksudnya dengan kalkulator dia yang tajam, ya kan? Nah, udah tahu orangnya lah, nggak mungkin lah, ya kan? Dengan kalkulator dia yang tajam, pasti inilah nggak keluar banyak lah itu ya kan? Tapi kalau jujur heart to heart conversation, sebenarnya do you feel annoyed? Kesel nggak kadang-kadang ngeliat? Kalau annoyed ada, bahkan waktu itu dia kan pernah ngomong sendiri di media waktu di mana itu kan? Saya tuh pada WhatsApp. Nggak mikir ya kalau kita punya mertua kayak apa ngomongnya. Iya, saya kan ngomong gitu kan. That's a good itu, dan waktu itu dia cerita sendiri ke publik. Saya kan orangnya nggak suka ngomong ke publik kan. Dia yang ngomong ke publik. Ya kan, dia yang ngomong ke publik. Jadi sebab itu dia cerita gitu kan. Ya untung kita bertemannya sama yang lebih tua, jadi ya dari teman-teman tahu lah kita orangnya kayak apa lah, nggak kayak gitu lah. Tapi kayak gitu. sekarang Frank udah punya pacar, mertua ngomong apa?
Nggak pernah ngomong. Ada atau gini, kalau lagi single. Waktu punya pacar. Waktu punya pacar. Waktu Yang punya makan pacar. malam di Guna. lagi single. Lagi Putus. putus. Kocian putus. Nah, kalau misalnya kamu lagi punya pacar. Yeah. And then si cewek pernah nggak nanya, kan katanya buah jatuhnya nggak jauh-jauh dari pohonnya. Betul. Tapi kalau kata Fritz, Ya. Fritz itu katanya buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Nggak gini. Itulah kenapa kalau orang udah tahu, yang banyak yang ngomongin saya. Tapi yang ngomongin saya adalah orang-orang yang nggak kenal. Nggak kenal sama kamu. Iya, kalau orang-orang yang kenal mah tahu. Makanya kan teman-teman saya yang waktu Kamel makan di Bali itu loh yang malam-malam di Canggu kan. Mereka udah bilang kalah nih bapaknya nih kan pada ngomong gitu kan. Ya itu jadi Pak. Mereka tahu emang saya. Tapi kalau cewek tiba-tiba misal attracted to you, naksir deh sama Frank gitu. Terus ada nggak perasaan yang pernah nanya, kamu kayak bapak kamu nggak sih? Ntar kalau misal udah tua, kamu banyak cewek-cewek ya, gitu. Ada nggak kalau udah tahu kalau concern ngapain naksir? Tapi suka, tapi pengen cross check gitu. Tapi itu nggak pernah dibahas. Tapi dengan sendirinya kan, dia tahu lah cewek itu kan kalau kepo FBI kalah. Oh iya benar. Dia kan cari tahu sendiri. Check and recheck ya. Dia kan cari sendiri. Check and recheck ya. Dengan sehari-hari ngobrol pergi minum kan dia bisa ngelihat. Bisa melihat karakternya. Bisa melihat karakter. Itu dan cewek kan gosipnya kan jago, yang nggak ada bisa jadi ada. Betul. Tapi sebenarnya kalau Frank sendiri seperti apa? Gimana kamu melihat relationship dan cinta? Oke, nah ini nih topik yang viral kemarin ya. Coba kamu seperti apa? Karena kalau according to your dad, aku suka nanya, aku tuh sering diskusi sama bapak. Saya aku nanya gitu, Bang, kakak nggak apa-apa, maksudnya istrinya abang ya, nggak apa-apa gitu. Abang tuh pergi-pergi sama cewek gitu. Kalau menurut abang tuh, karena menikah udah lama, yang penting lu tanggung jawab sebagai seorang ayah. Karena nggak ada tuh lu udah menikah lama. Kalau menurut bapak nih, yang lu masih ya pastinya lah. Kan feeling itu kan pasti berubah. Gak mungkin lo masih menggebu-gebu deg-degan sama pasangan lo, kan pasti udah beda gitu. Jadi kayaknya he needs that kind of untuk to spice up his life gitu. Kalau kamu sendiri seperti apa melihat? Kalau kayak yang tadi kita bicara di awal. Berteman itu kayak relationship. Give and take. Ya kan kunci itu. Kayak dalam bisnis pun juga kan give and take. Jadi ya kalau saya tipe kalau relationship ya give and take, gitu loh. Nah, jadi nggak itu kayak sekarang memang sih dunia udah liberal, tapi kan nggak bisa gaya old minded yang terlalu patrialisme banget gitu kan. Harus yang ya apalagi sekarang suara cewek didengar gitu loh. Beda sama zaman dulu gitu kan. Dan juga saya tipe yang gimana ya? Equal treatment sih, itu equal treatment dalam arti nggak bisa cowok-cowok aja. Pokoknya kalau pacaran atau relationship kita equal treatment lah. Cuma satu yang nggak boleh, pacar nggak boleh bachelorette. Kenapa? Nggak ada bachelor trip itu nggak ada itu. Jangan bener kan? Kalau cowok bachelor trip boleh lah, kan jarang-jarang cowok-cowok kumpul kan. Hati-hati loh, ntar para ini dipotong-potong bisa bahaya ya. Tapi do you think that you can see yourself as a man that can be faithful with only one woman? Of course. Iya dong. Karena kan di Indonesia juga secara hukumnya nggak boleh juga. Enggak lah, saya rasa kayak itu emas lah. Maksudnya kalau nggak cocok juga ngapain merit, gitu kan? Jangan saya lihat. Jujur selama COVID ini saya paling banyak pegang divorce. Oh ya? COVID ini lah banyak. Dan ada yang teman, ada yang referral teman. Bahkan divorce-nya itu mungkin cowoknya selingkuh sekali, tapi ceweknya pacaran 2 tahun. Dibalas sama ceweknya 2 tahun dibalas kan? Dibalas cuy. Cowoknya cuma lepasan, fans with benefit. Ceweknya 2 tahun relationship berarti atuannya ya? Ada, kayak gitu-gitu ada. Jadi kegatnya kan, ya dunia itu udah berubah. Gitu kan. Ada pergeseran. Kalau udah kayak tadi coba, kan nyesel cowoknya. Ya saya suruh ketangkap juga sih. Cuma maksudnya gini, maksudnya yang tadinya dia nggak pakai hati, dibalas sama bininya main hati sama orang lain. Kayak gitu. Jadi dan kembali lagi juga namanya orang pasti ada keplesetnya, ya kan? Ya ada kilafnya, ya kan? Ya itulah part of manusia, ya kan? Kalau orang-orang yang perfect, makanya
si bapak tuh ya memang omongannya memang benar sih. Ya. Kalau di TV itu perfect, udah itu bohong itu semua itu. Ya, kita juga tahu lah, cuma kan itu yang bagaimana membalutnya ya. Membalutnya. Jadi gini, memang dia orangnya apa adanya, ya kan. Dia dilihat di TV. Tapi kan nggak semuanya harus dibahas di TV. Betul, iya. Itu kata kuncinya. Iya kan? Iya. Karena apa? Karena kita bukan public servants. Jadi nggak harus menunjukkan semuanya ke masyarakat, dan masyarakat nggak perlu kita jelasin kita ngapain, apa gitu. Kalau bapak mah gamblang, apa aja semua dijelasin. Bedakan melakukan sama dipertontonkan. Oh. Itu. Orang mau melakukan pun, selama dia bukan public servants, paling digosipin aja ibu warisan, ya kan. Tapi ibu warisan juga, lo nggak usah kena orang, lihat suami lo udah bener belum, kan gitu. Iya. Ya, cuma jadi, tapi kan salahnya si bapak ini kan dipertontonkan aja, ngapain dipertontonkan? Saya juga bingung. Makanya saya kemarin lah, itu saya ada klien deh dari China, kayak perusahaan nikel besar. Begitu di Google nama Hotman Paris, yang keluar kan joget-joget, gue pusing nih, gimana ini gitu kan. Holy Wings. Iya, ini kan perusahaan tak tahu lah corporate life Jepang, China itu kan mereka sangat, ya mereka memang gila-gila, cuma kan bukan konsumsi media. Itu hal kayak gitu. Jadi lihat gimana ini ya, gimana ngomongnya. Tapi again ada hal-hal yang lo akhirnya ngobrol sama bapak, ada hal yang udahlah terserah bapak. Nggak, gitu ada hal-hal yang saya malas ngomong, biar kena batu sendiri dulu. Ouch. Karena apa? Kan dok orang ada hal-hal yang saya malas ngomong biar kena batu sendiri dulu. Ouch. Begitu klien mulai pergi atau ada orang kerjaan nggak jadi, disitulah baru dia bilangin gitu loh. Kayak gitu. Jadi begitu, biar kan nggak mungkin dong kita kasih tahu yang kita profesi sama, tapi kan dia jam terbang 30 tahun di atas saya. Itu. Dan sekarang itu masalahnya dunia sosmed ini, one click apa yang kita post di Jakarta, blur semua all over the world. Udah sampai. Exactly. Sampai beda sama dulu, berita lama pelan, harus di Google dulu, search ini kan one click away. Benar. Nah kemarin ini Frank sempat menangani kasusnya Rudy Salim dong. Kan? Itu kan salah satu kasus yang cukup besar dan cukup banyak dapat spotlight dari masyarakat. Ini memang katanya ada yang bilang, bener nggak bahwa Frank dicari memang Rudy mencari Frank, atau katanya Rudy mencari Frank karena tidak bisa menggandeng Hotman Paris? Rudy itu udah family friend. Jadi memang saya pegang semua, Rudy itu awalnya temenan 8 tahun lalu dari temenan. Jadi kebetulan yang teman-teman, kalau emang ada nggak enak ya pegang teman, kita jadi diskon. Betul, pasti dong. Cuma kenapa? Itulah pertemanan kan. Jadi memang jujur saya waktu Rudy itu, semua urusan Rudy, dia punya perusahaan dan semua investornya dia, saya yang pegang. Yang kemarin dia juga bawa Ronaldinho juga saya membantu kontraknya, dia invest juga saya bikin kontraknya. Dan memang di situ dia udah tahu kalau yang hal-hal yang susah kita bahas bareng, ya kan. Dan juga dia setiap saat juga telepon bokap. Gitu loh. Tapi memang di situ itu kemarin lebih ke exposure-nya. Saya juga bingung kenapa exposure-nya. Tapi it's good thing for you dong. Iya bukan, tapi di Indonesia itu exposure sering dipelintirin. Jadi memang yang kemarin di berita itu apa adanya. Jualan Tesla. Yang 2 mobil lagi itu konten. Tapi kan kontennya itu bukan di YouTube-nya dia punya toko. Di YouTube-nya si Indra Ken sendiri. Satu. Kedua, dia nggak pernah ngomong itu hasil dari Binomo. Orang banyak bilang, oh berarti lu bantuin orang tipu-tipu. Jadi bujukin orang investasi bodong. Sekarang saya tanya, Kamela ini sering nggak dikirimin bakmi ayam itu somai sama orang-orang jualan? Paling kalau endorse segala macam kan. Endorse sering kan. Bahkan kadang-kadang kalau UMKM dikirim aja lah. Kita nggak bayar. Mereka nggak bayar kan. Kita postingin. Kita postingin, kita bilang, wah gila, gue tadi beli bakmi enak banget. Ya kan? Apa bedanya sama ini? Jadi kan kita dikasih gratis, kita posting, seakan-akan beli. Gitu loh. Di sini posisinya kita nggak promoin investasi bodong. Dia promoin toko kita. Datang ke kantor, pura-pura beli, jadi rame. Dan itu memang, tapi karena di Indonesia ini exposure terlalu gila, kadang-kadang bisa takutnya pemahaman publik itu salah. Jadi bergeser ya. Jadi bergeser itu. Dan makanya di Indonesia ini kadang-kadang kalau hal-hal yang viral, public opinion nomor 1, hukumnya nomor 2. Betul. Public opinion nomor 1. Setuju,
Tapi kalau bisa dikatakan Frank Hutapea itu adalah seorang pengacara yang mengutamakan kebenaran atau yang penting gua menang? Gini, itu harus ditanya ke orang ya. Ditanya ke orang ya. Ya. Karena di Indonesia ini karena kalau kita ngomongin kebenaran, mereka juga punya versi benar yang lawan kita. Gitu There's always two sides of the story. There is always two sides of the story, ya kan. Ya. Cuma yang selalu jadi masalah di Indonesia bukan substansi kebenarannya, tapi kayak hukum lah. Kan ada banyak orang benar, tapi nggak bisa menang. Ya. Kenapa? Ada namanya prosedur, hukum acara, gitu, boring stuff. Ya. Jadi kompleks ya. Kompleks. Ya. Jadi di Indonesia ini karena kita harus akui kita negara berkembang, kita third world countries yang lagi developing, jadi belum perfect hukumnya. Itulah kenapa yang saya juga bingung nggak berubah. Itu yang jadi bukan masalah benar atau harus menang. Kadang-kadang banyak loh investor asing yang kecewa ngeliat di Indonesia ini. Mereka datang bawa duit, kasih makan orang kita, dia dikerjain. It happens ya. It happens every day. Gitu. Jadi terus begitu datang ke kita, kadang-kadang mungkin mereka takut ke mahal, ke orang lain dulu. Dipegang lawyer lain, salah makin berantakan. Datang ke kita udah nggak bisa dirapiin. Kalau Bapak kan ada, aku pernah nanya kasus apa yang Bapak nggak akan tanganin. Bapak pernah jawab adalah narkoba. Ya. Kalau kamu kasus apa yang it's forbidden for you? Kalau saya paling anti investasi bodong. Jujur 3 bulan terakhir, awal mulanya waktu rame yang itu loh, yang asuransi yang lagi rame, yang itu kan, macet sama deposito, yang banyak orang kena. Jujur itu banyak tersangkanya, terdakwanya teman-teman kita. Datang ke rumah jam 5 pagi, ke kantor, gitu kan. Kita bilang nggak bisa lah. Jadi kalau kita ambil, bertolak belakang dengan apa yang si Bapak lakukan di Kopi Joni. Nggak bisa ya. Nggak bisa, satu. Kedua, saya nggak bisa pegang yang investasi bodong. Itu jadi it's a forbidden case for you. Itu. Jadi jujur sebulan terakhir, ada 2 robot trading telepon saya tiap hari. Bukan korbannya, tapi si robot tradingnya. Wow, and it's good money dong pasti. It's good money. Saya bilang ke teman-teman saya, ini mau nyari moral, mau nyari duit. Iya kan, itu. Dia mau nyari duit, saya ngambil lah. Bapaknya teriak-teriak moral, anaknya ngambil duit. Makanya kan nggak bisa gitu dong kan. Kita tahu lah di Indonesia ini apalagi lawyer banyak yang munafik. Itu semua orang tahu. Anything, pekerjaan apapun pekerjaan apapun banyak yang munafik. Artis juga banyak. Artis juga banyak. Ya kan, kita tahu lah di sini kan. Cuma maksudnya gini, kadang-kadang saya juga bingung lihat orang-orang ini ya. Apa namanya, ya memang perlu makan sih. Cuma kan Indonesia ini kan bukan negara mahal. Kalau bukan karena gengsi juga lu bisa makan kok tiap hari. Yang bikin mahal itu kan gaya hidup gitu loh. Exactly. Jadi nggak. Jadi saya ngeliat ya, ada lah gitu kayak teriak-teriak Alkitab, pegang perkaranya robot trading. Saya mikir kenapa ini orang gitu kan? Itu kadang-kadang jujur. Tapi kadang-kadang yang si Bapak ngomong itu kan emang benar. Ada benernya juga. Bukan suka emang benar. Suka bahasa dia cuma emang benar. Cuma kadang-kadang ya. Itu dia tuh nggak pernah ngusik hidup orang. Cuma his mind, his own business. Cuma kadang-kadang risih. Gila ini orang munafik banget. True, benar ya. Kasus apa sepanjang lo jadi pengacara yang the hardest case you've ever handled? Semuanya rata-rata susah. Aus bang? Aus, gratis. Ini baru Batak nih Hutapea. Harus. Nyokap tau sih? Oh Marbun ya? Marbun. Iya benar-benar. Kok kamu nggak ikut sih ke itu kemarin katanya kakak ade doang. Mereka mau ziarah kan? Mau ziarah. Udah lama gak pulang. Tapi kau pulang kampung terakhir kapan? Udah lama makanya. Pari Bandung gitu nggak ketemu? Bandung masih tidak pergi. Bandung masih pergi. Bandung kan dekat 1 jam. Kenapa sih kenapa kau pacaran sama nggak orang Batak? Bapak bilang nggak semua Felicia sama bule, Fred sama Chinese, kau sama Chinese. Kenapa nggak ada yang sama orang Batak? Aku lagi single di pacar terus. Lagi single. Aduh, suka salah lagi ngomong. Single. Lagi single ini. Wajar ada pacar terus. Enggak, tapi kenapa nggak ada yang sama orang Batak? Jadi nggak ada penerus Hutapea dong akhirnya nanti. Gimana ngomongnya? Sebenarnya bukan masalah orang Bataknya. Kebetulan pas ketemunya yang memang non Batak. Lebih ke personality sama cara. Kenapa? Cara kalau cewek Batak susah dihandle ya? Bukan. I want them to be dumb. Bercanda. Waduh. Kalau kau tuh cewek harusnya gimana sih? Wah, suka orang pintar.
Oh justru iya orang dong, pinter harusnya pinter kebalikan. dong. Oh, kamu justru nggak pengen yang Saya sama mantan itu bisa ngobrol, bahas topik-topik yang ada otaknya lah. Oh, tapi nggak takut? Bisa sebotol berdua habis whisky. Karena ngobrol ya, Karena ngobrol. Tapi nggak takut? Karena biasanya kalau yang pinter sudah diatur loh. Apa yang ditakutin? Oh, kenapa? Takut itu bukan terhadap pinter atau begonya. Takut itu terhadap level faithfulness-nya. Nice. Kenapa? Ulangin. That is nice. That is nice. Takut itu bukan kepada pinter atau bodohnya dia ya. Tapi takut itu kepada ini orang setia atau enggak. Saya udah lihat banyak orang pinter selingkuh, banyak yang cewek. Betul. Orang yang cewek yang bego. Jangan kan yang bego. Udah nggak kerja, nggak ada tabungan, selingkuh juga. Selingkuh juga. Gitu. Jadi bukan pinter bukan pinter, malah harus pacaran, harus married sama cewek yang kerja. Kenapa? Kalau nggak ada kesibukan, nongkrong di mall, malam habis itu ke kota dia ngerum. Itu iya kan? Jakarta. Malam ke kota ngerum anjir, emang masih ngerum? Ya kan? Udah lama ngerum. Bukan, bener loh, itu realita hidup Jakarta. Ini topik yang kita tunggu dari tadi nih. Dia justru pengen mengeluarkan suara dia nih. He wants to speak up. Kenapa? Jakarta itu gila. Kenapa gila? Banyak orang nggak nyadar. Karena hukumnya tidak fair kepada wanita. Ya. Di Singapura berani cerai habis. Habis. Ya. Cowoknya hancur. Ya. Di Indonesia, kalau di Indonesia, untuk cerainya aja 4 tahun, 3 tahun. Betul. Kan Bapak sering cerita kan? Iya. 3 pengadilan negeri baru aset. Kalau bapaknya ceweknya orang kaya mungkin kuai-kuai tenang-tenang aja. Iya. Tapi kalau sama-sama ini, jadi balik lagi ke topik awal. Iya. Jadi you pengen perempuan kalau mendapatkan istri yang pintar dan bekerja dan sekolah. Yang kerja. Iya. Dan yang memang intelek. Gimana rasanya nongkrong? Tapi you ngerasa takut, kamu ngerasa takut susah diatur nggak ini perempuan? Oh enggak, jangan, kan ada dong yang gampang diatur. Oh. Itu kan pinter-pinternya kita aja. How to handle the girl. Iya. Daripada lu mau meritin yang Victoria's Secret model, nggak tenang lah, yang deketin banyak kali. Iya. Emang setelah kita married nggak ada deketin banyak. Indonesia kan negara gila. Benar. Yang punya istri aja juga dideketin. Makanya saya bilang, lu mau meritin cewek paling cantik, bego, ya kan, hot, model nomor 1 Indonesia. Emang lu setelah married nggak ada deketin dia? Banyak yang deketin dia juga. Ya kan, laki di sini kan. Jadi makanya jangan. Saya jujur kurang setuju nyari cewek bego, saya nggak setuju. Bayangin nggak? Ini akan menjadi viral lagi saudara-saudara. Pros, get ready. Pros dulu. Story dulu. Oke. Kenapa kamu nggak setuju? Kenapa kamu tidak setuju mencari cewek yang tidak pintar atau yang bodoh? Hari Senin sampai Jumat kerja. Kadang Sabtu Minggu kerja. Abis kerja ngapain? You wanna have nice dinner with your wife? Of course. Mau pergi ke daerah, maksudnya ke daerah, ke Bogor, ke Bekasi, Bogor, ke Depok, cari-cari tempat-tempat golf course yang bagus-bagus lah. Ngapain bikin ke Bekasi macet, bukan jadi Bekasi lagi, gue ngomong Sentul jadi Bekasi, Sentul dari kan, makan, weekdays, sono mah, weekend makan, ngebir, nge-wine, kan maunya kita ngobrol yang enak-enak. Iya, nyambung. Kalau ceweknya bego mau ngomongin apaan? Ngomongin tas baru, sepatu kalau bapak baru. bilang, gini aja terus, gini aja. Apa itu artinya? Anak hotman nggak tahu gini. Alah, itu. Ini masa anak hotman atau jangan lu gini? Itu beda. Karena apa? Lu mau gini di Indonesia tempat banyak. Iya. Ya, tapi nggak bisa dong. Kalau karena abis gini kan pengen ngomong ya. Itu masa kan, gini doang nggak ngomong? Itu kan nggak usah married, itu pacaran juga kan gitu. Iya. Wow. Ya, kan? Itu kan di Indonesia. Kakak mah enggak, kakak udah kawin dulu. Iya kan? Tapi bener. Enggak, coba bayangin. Oke, satu lagi. Ya, apa, Gon? Buat bisnis. Kan banyak diundang kawinan. Iya. Meeting yang penting kan kantor, cantik. big dinner. Bayangin nggak bawa cewek yang nggak bisa ngobrol. Nggak bisa yang looks smart. Some men they don't care. Yang penting kan. Ya, nggak tahu ya beda orang. Iya. Kalau saya tipe orang yang menguasai table. Gitu loh. Kayak the table needs to feel my presence. Saya ada di situ. Oke. Gitu. Jadi, ada hotman-hotmannya juga ya. Iya. Tapi apa? In a good way. Ya, that's good. In a good way. Jadi pas lagi ngobrol, ya kan? Kita ngobrol sama, ya mungkin kadang-kadang ada kan acara-acara dinner gede, wine dining, whatever. Ngomong sama lakinya, ya pacar, istri ngomong sama
istrinya. Tapi kan dia pulang ngobrol, wah itu pintar ya bininya. Iya. Gitu loh. Nggak cuma cantik ya, tapi itu juga buat pintar. bisnis bagus menurut saya. Karena apa? Karena ini orang ya kan bisa bini aja pintar kayak gitu, berarti ini orang something gitu loh. Itu part of bisnis juga, part of dagang, part of marketing. Oke, jadi kamu tidak setuju bahwa kalau menikah dengan perempuan yang pintar itu susah untuk membuat cewek itu patuh kepada laki-lakinya? Karena kalau dia pintar, kalau dia nggak pintar, kilafnya lebih gampang. Nggak mikir dia Tapi ngapain. untuk patuh sama suami? Patuh itu kan nggak hanya pintar goblok itu mah. Patuh itu dengan give and take. Kalau what you do what she wants, dia akan nurut sama you. Kan makanya relationship kan kayak berteman, give and take, tarik ulur. Kitanya harus dia sukanya apa? Oke lah, kita udah malamnya habis minum sama teman-teman jam 3 pagi udah janji mau ke GBK jalan, kita jalan lah. Hangover kayak apa udah kita pergi lah. Atau janji driving atau janji mungkin kita dari Bali habis party di mana, besoknya udah janji kita pergi lah. Kan itu kan give and take. Jangan sampai besoknya dia ada ulang tahun atau acara temennya kita nggak datang kan. Kan kelihatan jelek di cewek itu kan gengsinya gede. Jadi besoknya kita ada janji pergi sama teman-temannya dia. Ada pacar-pacarnya, ada suaminya, kita yang nggak ada. Wah, laki lo habis party semalam ya. Kan kesel dong. Gimana mau nurut sama lu? Lu aja nggak bikin dia dihormatin depan teman-temannya. Itu beda gitu. Jadi kalau saya dari dulu paling nggak bisa yang. Jadi tipe cewek yang frank tuh gimana? Pinter dong. Harus pinter. Kalau fisik seperti apa? Sukanya? Fisik sukanya seperti kita apa? Kita nggak munafik lah. Harus kita nggak. Kalau kata Dono Kasino Indro, maju mundur kena atau apa? Maju mundur kena. Jangan sampai enggak. Tapi enggak. Tipe Frank seperti apa? Sama, karena gue tahu tipe bapak nih. Gue tahu tipenya bapak. Itu gue nggak tahu. And I don't wanna know. Tapi gimana ya? Nggak, kalau fisik lu apa? Sukanya apa? Sporty. Oh, sporty sukanya. Wah, itu nggak tipe bapak. Oke, lanjut. Fisik apa? Kulit. Susah. Nggak bisa ngomong karena apa? Ini kedengarannya cheesy sih. Kedengarannya norak, tapi kayak appearance-nya makes you attract. Tapi kadang-kadang it's hard to explain ya. Tapi kan abis itu kan personality-nya bikin kita stay. Bener gak? Very nice. Lu mau cewek cakep? Aduh, gue gak usah sebut merek nih. Lu mau pergi di SCBD itu cewek cakep banyak banget. Iya kan? Ke Bali baru landing. So the appearance makes you attracted. Makes you talk to them. Okay. The appearance bikin you DM dia. Anjir. Iya kan? Tapi kan the personality makes you stay. Iya. 2 hari 3 hari kita ngobrol juga kita nggak ajak ngobrol lagi gitu kan. Iya, true. Beda nggak bisa. Iya. Karena kalau dibilang cakep ya siapa yang nggak suka cakep. Tapi memang fetish orang beda-beda. Fetisnya Frank apa? Itu bukan untuk kamera rolling. Ya ilah, santai dong. Kan lagi nge-pros. Tapi memang ada teman-teman yang sukanya yang plus size whatever itu ada gitu kan. Kamu apa? Plus size? Sukanya sporty lah, sporty. Oh, sporty. Petit, tiny and apa? I don't discriminate. Kalau your dad kan sukanya yang putih. Itu nggak tahu. Nggak bisa dipancing nih anak nih. Nggak tahu. Susah lagi mau bir 10 juga gue nggak bisa dipancing. Lu pernah nggak sih ngegulung atau DM gitu ternyata aspernya bapak pernah nggak? Atau pernah jalan bapak pernah nggak sih? Pernah nggak? Deket sama cewek. Kan maksudnya pergaulan kan muter itu lagi gitu. Circle kan beda. Circle kan kita beda. Tapi kalau lo tahu pernah jalan sama Hotman Paris, lu mundur dong. Nggak mungkin secantik apapun gitu. Nggak mungkin gue suka sih. Oke, gue tanya sekarang. Di antara 40 aspernya bapak, ada yang tipe lo nggak? Masa sih? Itu kan macam-macam tuh. Ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang putih, ada yang nggak ada yang ten. Bapak nggak suka yang ten. Tapi mama ten ya, kayak gue ya. Gue nggak suka cewek kesorot. Jadi dengan dia suka dunia yang kesorot, itu udah turn off buat gue. Udah bye. Gue nggak suka. Kecuali memang itu dunia dia. Dalam arti kerjaan dia. Nggak bisa dong. Kita fair dong. Iya kan? Cuma lu kerjaannya apa, sukanya viral-viral, apa sih maunya? Kalau misalnya dia deket, lu ngerasa nggak misalnya ada beberapa cewek deketin lo, because mungkin dia bisa deket deketin orang kita nggak pacar aja ngaku-ngaku aja ada. Gue pernah komplain, apaan sih lu, kita kan nggak pernah jalan dulu ngaku-ngaku gitu. Tapi ngomongnya apa? Tapi bilang ke orang-orang pacaran gitu. Ada di infotainment kalau di search. Coba search, ada yang ngaku-ngaku udah jalan. Gini kali. Nggak pernah. Nggak pernah. Kita fair-fairan aja, nggak pernah. Saya komplain. Oh belum gini. Ke dianya saya komplain. Saya komplain.
Ke dianya saya komplain. Iya. Ke yang ngeluarin beritanya saya komplain, ke manajernya saya komplain. Nggak boleh gitu dong. Iya. Waktu itu saya lagi ada pacar. Enak dong sama cewek gue kayak gitu. Iya. Kalau gue pernah jalan, oke lah, boleh lah. Ini kan gue gak pernah jalan sama lu. Rupanya waktu itu dia mau keluarin acara TV baru atau apa baru. Itulah. Jadi don't do your marketing at the cost of my image. Gitu kan. It's not fair dong. It's not fair dong, ya kan. Oke, you're planning to get married umur berapa, Frank? Soon harus ya. Oh ya? Iya, lalu cuma putus. Yang kemarin putus itu? Putus. Oh, kasihan. Nggak tahu berikutnya. Kenapa putusnya? Long story. Long story. Nantilah diminum yang lain kita cerita ya. Minum yang lain. Apa dalam hidup Frank yang kamu belum achieve atau pengen banget kamu achieve? Pengen achieve? Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan? Weh. Makanya memang kalau kerjaan lawyering ini nggak bisa jalan-jalan. Karena lawyering itu bukan kerjaan yang ditinggal. Orang lain kerjain. Jalan-jalan sama have a holiday home. Ya, di luar negeri gitu loh. Yeah. Jalan-jalan. Kemana? Gitu. Where to? Destination-nya mana yang pengen banget? Ya dulu sebelum COVID di luar negeri. Iya, misalnya apa? Tapi ya di LA. Oh, LA. LA atau Europe. Oke. Coba sekarang semenjak COVID, Jakarta tuh keren loh ya. Oh ya? Banyak pulau-pulau keren-keren gitu loh. Oh wow. Yang kita nggak nyadar. Itu iya. Jadi akhirnya jadi explore ya? Akhirnya jadi explore. Iya benar-benar. Sekarang sih orang lihat Singapura udah buka, orang-orang ke Singapura sih nggak tertarik sekalipun. Mana pengennya explore ke Bali lagi atau ke Jakarta, ke Pulau-Pulau Seribu gitu. Sure. Kayak, tapi jangan ke Bali, kita takut ketemu bapak. Ntar masuk gitu, duh bapak lagi. Beda, kita kan nggak suka tempat rame. Oh iya. Kita nggak suka iya loh, gue tuh jarang loh ngeliat Frank di tempat-tempat keramaian loh. Ya Frank, paling terakhir ketemu airport, tempat di Instastory artisnya nggak pernah kan? Iya loh. Orang-orang kalau kita jangan gua. Ini ntar kira-kira ke aku numpang Instastory gitu kan? Kalau kita kan family beda. Iya. Saya tuh pagi infotainment apa lah, nggak cuma sebut merek nih. Aduh anak deh jangan deh, orang lain aja gitu. YouTube. Banyak yang saya tolakin. Cuma kan Kamel udahlah Kamel ya bobot lah. Nggak enak lah. Maju terus pantang mundur gua. Covid sampai sembuh maju terus ya kan. Oke, kita akan mengenal lebih dalam lagi seorang Frank Alexander Hutapea. Sebenarnya kita proses dong. Selalu ada momen penting yang harus dirayakan. Ketika momen itu datang, rayakanlah dengan meriah. Bersama dengan orang-orang terbaik. Hidangan istimewa. Dan bir Indonesia punya. Nih buat yang udah 21. Iya kan? Kita semua percaya ini yang menjadikannya sempurna. Indonesia punya good people dan kuliner. Oke, satu kata. Kamu harus, kakak akan kasih pertanyaan, kamu langsung jawab tanpa berpikir, oke? Minum dulu dong. Udah habis 3 nih. Satu kata untuk seorang Frank Hutapea. Satu kata. Apa? Seorang Frank? Iya. Apa ya? Nggak munafik. Nggak munafik. Iya. Apa yang orang nggak tahu tentang Frank Hutapea? Apa yang orang nggak tahu? Iya. Itu suka pura-pura bego. Padahal sebenarnya tahu. Oh. Itu. Suka pura-pura bego padahal sebenarnya nakal ya. Bukan beda. Pura-pura bego dalam arti gini. Dalam arti kadang-kadang ngomong, kira kita nggak tahu lah. Tapi kan abis ngomong tuh atau dikenalin temen lah, atau dikenalin cewek. Dia ngomong apa? Padahal sebelum kali pun gue udah background check loh. Oh, udah gitu. tahu sebenarnya. Udah tahu deh siapa. Tapi belaga bego. Belaga bego. Itu. Okay. Seberapa dekat hubungan Frank sama papa? Not as close as used to. Oh, ouch. Karena memang setelah kerja kita nggak kayak dulu, dan
Sebenarnya bukan karena setelah kerja sih, karena saya bukan tipe orang yang sharing. So you are introvert? Enggak introvert, extrovert, tukang keluar. Sukain nongol suka. Kalau Bapak suka nongol di acara TV, di media, saya suka nongol di acara yang menurut saya penting. Kawinan, di mana itu banyak potensial clients. Seminar, kumpulan pengusaha-pengusaha. Kalau ada kawinan, banyak pengusaha. Pasti you hadir? Pasti saya pegang mic. Pasti pidato di depan. Kenapa? Mereka orang harus tahu gue ada. It's a potential client. It's a potential client, it's a business. Tapi kalau saya suka dimarahin. Lagi acara-acara artis, atau TV minggir. Lagi waktu BAP siapa saya minggir. Kayak gini. Kenapa? Karena saya nggak suka suara-suara dunia artis. Bapak maunya Bapak di interview lo di belakang gitu? Di belakang. Aduh males banget. Itu jujur saya dari dulu nggak pernah mau kalau ada dia, ada saya di belakangnya. Tanpa saya nongol pun orang juga tahu saya anaknya Hotman. Iya, true. Kan nggak perlu ada di setiap. Nggak perlu di belakang-belakangnya ya. Kodak momen gitu loh. Setiap ada foto ada saya di belakangnya. Orang kan bisa Google kan. Betul. Terus paling kesel ya, udah di interview misalnya Bapak sama artis siapa gitu. Terus sebelahnya Frank. Terus Franknya dikeropok kesel banget. Kalau saya memang nggak pernah mau ada. Iya kan, makanya mendingan kalau emang mau interview gue aja sendiri gitu. Dan saya dari dulu kalau acara-acara yang ada artis, saya nggak mau datang. Kecuali itu teman. Kayak Raffi is a very nice person. Itu teman paling baik. Itu orang yang ngeliat orang lah. Itu jujur itu orang baik. Jadi kalau dia pernah ulang tahun saya, dia datang naik ojek buka puasa. Bela-belain 7 tahun lalu. Wow. Tapi kamu tahu kan bahwa sebetulnya Raffi Ahmad itu adalah penjelma dari Hotman Paris muda. Karena mereka berdua sama banget sifatnya. Wow. Itu gak bisa ngomong. Sebetulnya yang cocok jadi anaknya Hotman itu Raffi. Bukan Frank loh beneran. Tipe cewek ideal menurut seorang Frank Utapia. Again, satu, pintar udah pasti. Pintar udah pasti. Ya. 2, kerja. Harus punya kesibukan. Gak pengen yang nebeng sama Frank gak ya? Nggak, nebeng itu kan pilihan. Tapi kalau itu yang salah dibilang orang stay home. Ya stay home juga punya kesibukan. Betul, bisa juga online shop and everything. Dia kan punya kesibukan. Nongkrong gitu semua Instagram. Dikira berondongnya gak ada yang ganteng apa yang godain. Itu banyak yang godain kali. Berondong. Iya guys, undang dong Wulan Guritno. Bener kan? Ada kan? Ya kan jadi kayak iya. Itu malah yang nongkrong itu yang bahaya kan. Makanya jujur saya kemarin denger interview kurang setuju. Karena dia tahu WhatsApp gue malam-malam. Iya. Kak. Itu viral loh gue bilang. Itu viral loh Kak. Karena apa gini? Menurut gue, mungkin pilihan orang lah. It's a personal opinion and choice. Tapi my personal opinion, yang nggak ngapa-ngapain dan yang nggak pinter, itulah yang kadang-kadang decision makingnya kita questionable. Karena apa? Kita nggak bisa expect dia membuat suatu putusan yang sound mind, yang pinter. Karena apa? Ya udah bego, katanya mau bego, ya kan? Terus kedua, ya nggak ngapa-ngapain ya, yang separ lah, yang inferior di bawah. Jadi ya orangnya yang kalau dia melakukan sesuatu yang kita bilang bego, ya memang kayak gitu orangnya kan. Iya. Itu. Jadi, tapi terbukti ya bahwa ternyata maksudnya tidak semua yang according to you, tidak semua yang pinter itu nggak bisa submit to the husband. Misalnya your mom pinter dong. Bahkan mama itu lulusan terbaik di angkatannya. Karena abang bilang kan. Si bapak lulusan terbaik di angkatan dia. Tapi terbukti. Mak lu sampai sekarang walaupun pekerjaannya oke, dan dia salah satu lulusan terbaik di Unpar ya benar ya? Unpar, ya. Sampai sekarang dia bisa submit sama Hotman Paris. Ya bukan, karena itu give and take. Saya kembali lagi give and take. Ya kan banyak aspek, jujur semuanya give and take. Mereka lihat kadang-kadang ya, yang di Instagram ya, apa ini romantis, kita nggak tahu ini belakangnya. Ya kan suka-suka kayak gitu kan. Cuma kan mungkin mereka memilih untuk munafik. Ya, itu it's a personal choice. It's a personal choice. Iya. Mereka memilih untuk jalanin dia punya skrip. Mereka punya skrip sendiri. Yeah. Kalau kita nggak ada skrip-skripan, apalagi kalau saya sama adik-adik, ya kita nggak pernah sih apa adanya aja. Posting biar kelihatan kaya gitu ya. Kenapa sih kamu nggak pernah flexing? Kenapa kamu nggak? Misalnya temen gue kaya. Malu. Iya, begini kita ngeliatnya kayak. Apa juga temennya kaya dia cuek aja, dia flexing aja bodo amat. Gimana ya? Kadang-kadang kita mau flexing. Saya lebih suka posting punya orang. Misalnya? Mobil. Tapi istri orang nggak dong? Wow. Saya juga masih mobil. Flexing bini orang. Ini mobil ya, saya lihat ya. Gila nih orang ya. Ini satu aja belum tuh kebeli, dia ada 10 gitu loh.
Jadi semua sih kayak gimana ya? Tapi kan bapakmu juga di garasi kan banyak mobil itu. Gak pernah kau storyin. Guys, pagi ini aku bingung banget ya guys, benar-benar mumet banget otak. Bingung banget guys mau pakai mobil yang mana, cocok nggak sama outfit aku? Pernah nggak kayak gitu? Buat gue is very low lah. Gimana ya? Itu nggak ada pintu. Ya buat gue mungkin gue OKB kali ya. Kecilnya kan susah ya, jadi pas udah punya duit pengen tampil gitu loh. Buat tapi gini, apa namanya? Gue suka lihat orang yang Max, Iya. Pinternya Max, iya. kayanya juga Max. Ada loh, jadi gue kayak ikut sama orang karena dia kaya. Tapi gue banyak ketemu orang karena ini orang pinter gila. Iya. Udah banyak loh di Jakarta itu lahirnya kaya, kaya lagi dia sendiri. Tapi bukan kaya yang investasi bodong atau main NFT. Nggak so gila-gila crazy rich ya. Kayak NFT. Jujur, saya sih jujur bukannya saya anti NFT. Tapi NFT itu menurut gue nggak ada background story-nya. Nggak ada kayak apa ini orang tiba-tiba barang beli. Lu masih konvensional ya? Konvensional juga enggak. Ya, dua-duanya. Hybrid. Cuma saya masih belum bisa terima ide NFT lah. Maksudnya oke, NFT itu bisa. Cuma gambar 5.000 dijual 5M kan belum make sense di otak kita. Belum make sense di otak kita gitu kan. Iya, belum masuk di otak kita yang tua-tua ini ya. Dan undang-undangnya juga belum, hati-hati loh, Indonesia belum ada undang-undangnya. Secara jejaknya ya? Udah banyak lawyer sok-sok tulis artikel NFT apa kripto, nggak ada itu undang-undangnya semua. Itu yang sampai sekarang yang jujur kenapa? Hukum investasi kan is my thing. Tahu ini nggak ada, ini undang-undang nggak ada. Jadi saya lihat ini orang ya, gila umur 25 kerja batu bara. Ya memang pinjam duit bapaknya, tapi kan itu hokinya dia. Hokinya dia, cuma dia bisa bikin ini kan kerja sendiri gitu loh. Itu kayak keren nih orang. Balik lagi, Akang mau nanya, sekarang mobilmu apa? Sekarang pakai mobil apa? Lexus. Enggak Lambo? Enggak mobil sport? Apain sih? Warna hijau, knalpotnya diganti. Pakai supir lebih enak. Diceperin, gak penting banget. Enggak, kalau itu selera. Ada orang yang suka. Jujur, orang suka. Jujur lampunya papa pun knalpotnya saya yang ganti. Karena saya suka suaranya emang bagus. Tapi lu kenapa enggak? Kenapa enggak tiap hari pakai itu? Karena kan kalau lo pakai Lambo hijau si Spider itu kan orang hanya sedikit yang punya. Begitu lo orang jalan, orang pasti nengok. Kalau Lexus kan ya maksudnya ya lay low lah gitu, bagus. Tapi kan ngapain dikenal orang di jalan tahu lu dibanding lu datang ke tempat orang tahu lu di tempat itu. Oh, jadi lo pengen lebih elunya dikenal sama orang. Iya, sama orang. Karena apa ya? Karena gara-gara ada investasi bodong ini menurut gua supercar ibaratnya jelek. Karena saya dulu pengurus di Lambo. Saya pengurus di Lambo. Jadi keikut-ikutan ya? Saya tahu lah. Di klub mobil itu kayak klub motor, kayak klub sepeda. Yang namanya oknum tuh ada. Yang namanya tipu-tipu tuh ada. Itu udah, jujur dalam 10 tahun ini saya udah ngerasain nih. Klub mobil, klub apalah, klub sepeda, itu semua. Oknum tuh semua ada. Tapi sekarang ini image-nya supercar lagi jelek memang. Lexusnya kayak bapak nggak? Yang drivernya di depan, ketutup, jadi kalau ngapa-ngapain di belakang nggak kelihatan? Enggak, kita lagi Lexus biasa yang SUV. Bapak kan gitu, ketutup. Terus gue bilang, Pak Narto. Itu saya suruh beli dulu, pas COVID itu. Gue bilang sama Pak Narto, di belakang nggak bisa lihat apa-apa dong? Enggak Mbak, tapi suaranya kedengeran. Maksudnya kalau batuk gitu loh Bapak. Kalau itu saya suruh beli dulu. Supaya untuk proteksi penjagaan ya. Enggak, tapi dulu memang capek-capek kita jagain pakai bikin mobil-mobil. Sekarang? Dia pergi mulu tiap malam. Seberapa romantis seorang Frank Hutapea? Are you a romantic person? Pasti dong. Apa the most romantic things you've ever done to your girlfriend? Nggak bisa share dong gitu. Itu kan mungkin kita pakai lagi kayak berikutnya. Anjing. Konsepnya mau diulang dibalasin lagi anjir. Ya kalau udah lo share, kamu udah pernah ngomong di vlognya Pros gitu ya. Tapi intinya is the small thing that counts. Oh, beda sama bapaknya loh. Beda lebih ke mama. Lebih ke mama deh. Iya lebih ke mama. Arti keluarga untuk Frank? Keluarga itu harus. Ya. Saya ngelihat teman-teman saya, karena banyak yang bergaul dari orang lebih tua. Kalau banyak, oke lah orang bisa pintar, tapi nggak ada keluarga yang merusak. Oh iya, support system is very important. Support system is very important, dan keluarga kan yang nomor satu. Gitu. Yeah. Makanya kayak contoh Papa lah, sampai sekarang selalu tuh sebulan sekali atau acara pasti kumpul sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Orang lain pengacara-pengacara lain ya, belum tentu loh.
Ada yang saya dengar nggak pernah lagi nongkrong sama kakak adiknya. Kalau bapak tuh mungkin kalau udah kaya kali dia. Iya. Tapi kalau dia ini masih kakak adiknya tuh masih kadang-kadang Iya, ke rumah atau dia ke rumahnya. Dan satu hal, ini saya tahu banyak pengacara yang udah senior udah kaya nggak lakukan. Dia masih datang ke acara keluarga. Iya betul. Gitu. Betul. Karena Itu gue apa? setuju. Itu saya harus akuin. Dia ngasih contoh ke kita anak-anak. Iya. Lu ntar juga harus gitu. Acara keluarga harus datang. Jadi gue datang nih. Iya. Gue juga mendingan tidur di rumah. Iya. Tapi kakak gue kawinin anak, gue harus datang. Itu banyak yang udah ngalamin. Terus dia pakai apa? Pakai Iya. Memang jadi konten sih. Motor Iya, apa gitu kan si abang. Tapi kan orang Iya, juga suka. Jadi, Iya. tapi dia hadir dan dia nggak. Ada orang yang hadir bikin konten pulang. Iya, kalau dia nggak emang Dia hadir selesai acaranya. Right. Gitu. Menurut Frank, lebih penting cowok ganteng atau cowok kaya raya? Wah, susah deh, jangan naik ke gua dong, naik cewek dong. Jadi No, gua for naik you. cowok. Gue bingung. For you mendingan Sebagai cowok, laki. Sebagai laki. Mendingan lo kalau lo Ganteng bisa. gini. Ganteng itu relatif. Oh, tapi kaya raya mutlak. Enggak, bukan. Gini, kalau kaya raya kan, makanya kaya raya kan jujur. Menurut itu bukan kaya raya tapi yang enough lah. Kenapa? Kita ini kaya raya sekarang. Di Indonesia ini mindset-nya udah salah. Terlalu menghalalkan segala cara. Robot trading ini, udah lama saya udah bilang ini barang bakal busuk. Busuk beneran kan? Karena kita tahu lah, kan kita tanya teman-teman pelaku saham apa, ini barang busuk. Jadi kayak kaya raya, kan terlalu menghalalkan segala cara. Anything I will do just for the sake of being rich Jujur, gitu ya. di sosial media itu banyak orang Iya. yang kayanya gara-gara hal ilegal, tapi yang dipertontonkan di sosial media seakan-akan dia ngerjain sesuatu yang sah. Itu banyak. Cewek mah tergila-gila mereka orang. Iya, Dia betul. nggak tahu belakangnya kayak apa. Begitu udah kena polisi, begitu di penjara, lalu Iya. kan gitu. Dulu kita dicuekin. Iya kan, so dia kan. Berarti for you mendingan Nah, it's a mixture of both lah. Oh. Tapi gini, ganteng itu kan nggak bisa diubah. Ada orang emang gennya ganteng, tapi kan dia sebagai laki harus usaha dong. Iya, Lu olahraga. olahraga, Iya. belajar dagang. Makan obat kuat. Enggak ya? Ya, bukan sih, jaga makan, Iya, jaga iya. makan, terus Iya belajar dong. dandan. Menurut gua dandan harus lah. Harus dong. Bukan masalah pakai jas, tapi Iya. whatever you wear, ya Dandan harus rapi. Ya rapi lah pas segala macam. Asal jangan pakai BB cream ya saya. Iya. Turn off. Mereka kayak teman-teman nih ya. Saya ngeliat Iya. ya, ini orang bapaknya kaya banget, anaknya nggak bisa dandan. Selebor cuek gitu. Selebor cuek gitu. Iya. Lu dikira cewek mau malu kayak gini. Saya begitu nih dia. Dikira mau malu kayak gini. Lu belajar dandan enggak lah bro, nggak usah gini. Nggak usah pren katanya gitu. Tapi sekarang udah lebih ini ya, apa namanya, aware dengan penampilan berarti ya. Ya, Cowok yang bertanggung jawab ke perempuan itu seperti apa menurut kacamata kamu? bertanggung jawab. Ya. Yang satu mesti kalau si papa mindsetnya bertanggung jawab, provide For the family. Iya. menurut gue itu salah. Oh ya? Karena provide itu bukan hanya barang-barang fisik tapi emotionally. You harus ada. Nah, papa Itu dalam banget. Papa orang yang tapi gini, Iya. papa itu Udah, orang yang that's selalu nice. ada. Iya. Kalau acara apapun dia selalu ada. Bukan acara. Anak punya masalah dia selalu ada. Oh. Itu. Anak punya masalah dia selalu ada. Tapi Oh, iya? yang dia ngomong ke media salah. Maksudnya? Dia ngomong ke media kan Iya. provide. Iya. Provide. Lebih ke possession uang Possession, dan segala iya. macam ya. Iya. Tapi yang orang nggak tahu, dia itu provide sebagai orang tua. Dalam arti apa? Ini anak, kita tahu lah anak apa sih? Iya. Ya kan, nabrak lah, apalah, ini apa, masalah di kantor atau cari kerjaan. Dia selalu turun. Oh ya? Kalau diminta. Iya. Kalau diminta dia turun. Itu urusan Wow. sekolah apa. Karena apa? Ya mungkin dia takut kita gagal juga sih. Iya. Cuma kan Tapi dia selalu ada di situ. dia ada untuk itu. support, ya. Itu Oke. jadi bertanggung jawab itu bukan hanya lu kirim duit. Gitu Benar, loh. Ya oke lah, memang duit. Iya. Tapi gini loh, kalau lu nggak mau kirim duit, lu jangan bikin anak kan gitu kan. Iya dong, Ya, benar. cuma you ada, ya lu ajak makan dong anaknya. Iya. Ya Menjadi ayah yang hadir ya. Jadi ayah yang hadir. Betul. Hadir dalam arti ya kayak acaranya dia lu dateng, Iya. ya kan hadir. Lu hari Minggu makan lah keluarga, nggak usah dibilangin Iya. dulu, lu makan deh keluarga Minggu. Tapi ini obrolan Batak Iya, sama iya. Batak ya. Nggak tahu sih kalau yang lain ya. Kalau bapak-bapak Batak tuh nggak tahu ya semua. Tapi kalau gue lihat kayak Bang Hotman juga nggak tahu, kayak menurut kacamata gue agak mirip bapak gue sih. They love their kids, tapi they're not really expressive with their love. Beda-beda. Kalau bapak gimana? Beda-beda.
Kalau si bapak itu gini, satu hal yang saya memang nggak bisa terima dari dia orang ngelihat ke bawah. Maksudnya? Maksudnya gini, dia nggak membandingkan dengan orang tua yang ekonominya sedia. Dia membandingkan dengan orang-orang yang nasibnya di bawah dia. Jadi dia bilang ke kita gitu, nasib lu udah bagus, nasibnya situ jelek. Ya nggak boleh dong, dia bukan akawan Paris. Cengli dong, ya ngomong kalau nggak bisa gitu. Nggak apple to apple ya? Nggak apple to apple. Jadi contoh gini, dia perbandingkan dengan orang-orang yang itu hidupnya kasih beruntung lu. Nggak bisa dong Pak. Dia keluar cari klien, dagang. Kan lawyer itu kan dagang, sama kayak artis kita dagang itu, dagang skill. Kita lawyer dagang skill, dokter dagang skill, pengusaha dagang image. Ya, itu kan dagang. Dia bawa nama sendiri, orang bodoh amat. Gue keluar udah bawa nama Hotman Paris. Udah tekor duluan. Iya. Bawa nama Paris gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi ke Frank Bapak yang sayangnya gitu nggak? Maksudnya misalnya kalau kamu gitu nggak? Dari situ saya bilang, nggak bisa samain kita dengan orang-orang yang ekonominya di bawah Bapak. Iya. Dia nggak bawa nama anak orang Paris, saya bilang. Iya. Kalau saya, orang kira hidup kita mewah. Hidup itu nggak ada mewah-mewahnya. We are far from lavish lifestyle. Kebetulan teman-temanku pada banyak duit, mereka yang bayar, itu urusan dia, gitu kan. Cuma itu jauh dari situ. Bagian Bapak sendiri gimana kalau sama kamu? Misalnya ngobrol, when was the last time your dad hug you? Ya pas, kapan ya? Karena bulan apa? Oh, tahun baru. Abis Mandokata? Abis Mandokata, tahun baru. Mandokata tuh orang Batak. Batak lo kumpul. Orang Batak tuh kumpul jam 12. Jadi kita dulu gak boleh party, kumpul harus jam 12. Harus berdoa dulu, martamiang dulu. Abis itu ngomong. Dan ngomong tuh panjang banget. Bapaknya, mamanya, opungnya. Udah jam 4 pagi, udah bubar pasti. Kalau sekarang buru-buruan cepet-cepet, kamu kesana, gue mau kesini. Beda rute. Enggak, tapi dipeluk sama Bapak? Iya, pas tahun baru pasti. Tahun baru pasti. Tahun baru, ulang tahun. Tahun baru, ulang tahun. Kalau hari-hari lain gitu, nggak out of the blue, nggak ada event apa harus. Dia gini, itu menurut gua karena karakter orangnya bukan yang ekspresif. Dia bukan orang yang ekspresif. Iya kan? Dia orangnya gini, bahasa Inggrisnya dia tidak succumb to personal remorse. Dia bukan orang yang nyanyi. Dia nggak suka nyanyi. Dia nggak suka personal ekspresif. Dia orangnya yang sukanya bikin ribet. Tapi saya bantah. Kerja. Saya bantah omongan kamu. Kamu bilang Bapak nggak ekspresif. Yeah. Karena peluk kamu tuh cuma di event-event khusus. Bukan. Enggak, dia sangat ekspresif. Dia sama Asprinya peluk terus kok. Ya itu urusan dia. mungkin kapan lagi. Nah, tapi gitu, dia acara keluarga nyanyi dia nggak suka. Iya. Karena apa? Mungkin dia kebiasaan nggak bisa diem orangnya. Lagi nyanyi dia mikir. Sukanya dansa. Dansa juga kalau nggak ada kamera juga dansa. Oh ya? Nongkrong kan baru sekarang aja kan. Nah terus kayak acara-acara ya acara Batak nyanyi dong. Iya. Dia enggak ya. Main HP, main Instagram. Gini. Kayak kemarin tuh gue lihat konten Bapak sama Mama tuh lagi di Medan kalau nggak salah. Mau Jumat Agung kalau nggak salah, mau gereja. Iya. Aku suka komplain itu. Kan gini kan, lagi di gereja lagi main HP dong. Iya. Baru mau mulai kebaktian Jumat Agung, istri lagi merapikan daki. Itu Mama disuruh nggak sih kira-kira Bapak? Enggak, emang dia lakuin. Oh, tapi emang Bapak langsung garcep, langsung pasang gitu ya. Oke, next. Pasangan seiman penting nggak buat Frank? Nah, kalau ini hal yang sangat sensitif. Ya. Kalau saya memang lumayan liberal. Oke. Tapi request orang tua harus seiman. Itu. Lu liberal tapi bapak lu belum tentu kan? Ya, sebenarnya dia lumayan liberal jadi orang. Dia itu orangnya sebenarnya secara berteman dan secara keputusan. Oh iya. Dia orang sangat liberal. Sangat. Orang sangat liberal. Cuma memang mungkin karena itu dari mindset masing-masing orang. Iya. Dan keluarga. Keluarga. Dan menurut saya, di Indonesia ini kan pindah agama kan gampang. Pindah aja nggak usah pusing. And we living in a multicultural. Udah. Saya dulu paling nggak masalah agama saya nggak terlalu gimana gitu. Jadi ya udah kalau emang dia cinta dia suruh pindah agama juga mau. Ya, cuma family value kan beda-beda ya. Family value beda-beda. Iya. Itu makanya saya bilang yang namanya kesetiaan itu nggak ngelihat goblok bego sama agama, sama ras. Iya. Itu orangnya aja gitu kan. Jadi itu. Yeah. Jadi kayak kalau orang lihat, aduh nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang nggak sih. Kita nggak usah ngomongin yang jauh. Ya Kristen Katolik aja deh. Orang aja dimengerti kalau Kristen Katolik. Gue bilang apa? Coba sih gitu. Pikir cari bini gampang. Cari bini itu susah tau. Orang-orang yang married itu karena dia cocok kagak disuruh bapaknya married. Dia tahu lah.
Gue juga sih kemarin disuruh bapak gue. Iya kan? Udah 29 umur gue. Ya kan teman-teman kita merit, kalau nggak merit bapaknya nggak kasih duit. Jadi harus kita tahu lah, gitu, iya. Cuma kan kita boleh tekan KM juga survive. Right. Itu cocok-cocokan. Oke. Next, what do you think about? Oke. Frank akan berkomentar terhadap isu-isu yang akan aku kasih ya. Yang pertama, artis yang hidupnya glamor. Ya. What do you think? This is short one. It's a show business. It's a show business. Next, artis yang diminta kembalikan uang yang diberikan cuma gara-gara mendapatkan mungkin saweran atau uang dari para crazy rich. Ya. Kalau saweran, menurut saya wajib dibalikin. Kalau ada transaksi beli barang atau jasa enggak. Oke. Tapi kalau dikasih menurut saya balikin. Oke. Pelakor yang makin merajalela. Pelakor itu memang di seluruh dunia banyak. Tapi di Indonesia, karena hukumnya nggak fair, lebih gila. The worst ya? The worst, ya. Dan itu sebenarnya gini loh, it takes two to tango. Gak bisa saling perempuannya aja ya? Gak bisa saling perempuannya aja, iya. Cowok juga mau. Iya. Apakah kamu penjahat DM? Enggak juga. Kita bukan penjahat DM. Kita... Anjir penjahat DM, ngeri banget. Tik 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 tik, sat. Enggak lah. Gak nge-like tapi nge-DM. Ini gak kelihatan di permukaan cuy. Penjahat DM enggak. Nge-DM pernah. Penjahat enggak. Nge-DM pernah. Nge-DM pernah. Dibales enggak? Bales dong. Dibales. Kalau nggak dibales ya tunggu aja. Kalau nggak dibales ya DM yang lain ya enggak? Jadi orang susah. Saya paling benci, udah nggak bales, DM kita di print. Di-share di WhatsApp group. Oh, kesel. Ya udah kali biasa aja Iyalah. gitu. Maksudnya gini loh. So cakep deh. Bukan gini. Lu bener-bener dong. Iya kan? Iyalah. Tapi jangan di print. Nggak mau reply ya udah. Iya. Nggak usah di-share. Iyalah, gila. Emang ada yang gitu? Ada banyak. Ini anak. Tapi tetap betul. anak Hotman Paris nih. Betul iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu begitu dia punya cowok, dia punya suami. Suaminya cowok juga DM cewek lain. Kita ketemu dapet, kita injak, kita bales. Ya Allah. Laki lo nih makan tuh. Gitu. Dihianatin sama sahabat sendiri? Sering. Sukses karena nama orang tua? Sukses karena? Nama orang tua? Itu normal dan memang ada. Oke. Cowok yang lebih pentingin pasangan daripada keluarga? Itu cowok goblok. Karena gue berantem sama teman gue karena milih cowok daripada teman. Right. Punya pasangan yang tidak kaya raya dan dari keluarga biasa? Normal. Do you want that? Are you okay with that? Oh, very okay with that. Oke. Ya laki, Bo. Pernah diselingkuhin nggak sama pasangan? Nggak. Oh ya? Nggak. Nggak ketahuan kali. Nggak. Ini cewek mainnya pinter kali. Kita kan cek semuanya. Atau selingkuhin pasangan? Pernah lo? Nggak pernah. Pernah lo? Mana Jangan ada. bilang lo nggak pernah. Nggak pernah. Masa sih? Nggak pernah. Terus dia turunan mama. Iya, nggak pernah gitu. Kalau mau nakal aja pacaran lah. Oh iya bener. Baik loh dia bener. Baik lah gitu lah. Udah botol 4 aja di tas. Udah botol 4. Peras dulu dong. Gak bisa habis satu. Aku satu gak bisa. Thank you so much, Frank. Terima kasih udah berbagi ya. Thank you. Terlepas dari apapun, with or without Hotman Paris, I really hope one day that orang bisa melihat the good quality of Frank Hutapea. Thank you. Karena biar bagaimanapun juga, the shadow of your dad gak bisa dipungkiri. Gak bisa dihapus. Ya. Dan itu kita gak bisa apa-apain. Iya, you were born with that. I was born with that. I was born from him. Exactly. Gak bisa diapain. Iya. Jadi sayang papa? Sayang papa, cuma I wish there are some things that he changed. Boleh dong. I rest my case. Hotman Paris Hutapea, you heard what he said. I love papa, but I wish he will change on some things. On some things. Apa itu? Just between Frank and Papa. Ya, tahu lah di dokter. Thank you so much. Terima kasih buat Frank Hutapea. Thank you untuk Paloma Restoran. And thank you so much for Hotel Des Indes Menteng. Dan of course, thank you for Pros. Kita ketemu lagi di bintang tamu viral-viral berikutnya. Pros dulu dong. Please. Don't forget guys, good people. Like video ini, komen ke siapa bintang tamu. Jangan cuma yang kemarin doang. Ini juga harus share loh. Banyak banget loh guys. Thank you loh udah share yang kemarin-kemarin. It went so viral. Thank you very much. And again, I really hope everybody bisa appreciate anyone's opinion. Yeah. Kita nggak harus selalu bisa membenarkan pendapat orang, tapi ya itulah hidup dalam dunia ya, bahwa memang kita tuh sometimes we need to agree to disagree on something. Dan mereka bukan public servant. Nah itu dia. Itu
nggak harus answer to the public. Exactly. Gitu. Don't forget to subscribe YouTube channel Pros Club TV and Pros Beer. Follow juga Instagram @ProsClubTV and Pros Beer. Sekarang Pros Club TV juga udah punya TikTok dan juga sudah punya Spotify, good people. So jangan lupa untuk follow langsung dan jangan lupa Pros Indonesia punya good people dan kuliner. Kita ketemu lagi di Pros Club berikutnya. Proscast. Bye. Pros. Cheers.